Tidak setiap hari seorang gadis di luar komunitas dirgantara sepertiku bisa hadir di acara festival sains kreatif semacam ini. Tapi disinilah aku. Semua berkat pacarku yang jenius, Mike, yang baru saja diterima di program teknik dirgantara MIT. Ini semua sangat menarik, sangat menyenangkan bahwa Mike membawaku ke sini. Hei, kamu rusak proyekku. Siapa kau? Maaf, aku Pak Mike? Aku tidak percaya dia malah ngobrol dengan gadis lain saat pacarnya sedang dalam masalah di sini. Gadis itu mengikuti Mike dan segera memperbaiki model yang baru saja kurusak. Kasihan sekali otak di balik pakaiannya yang mencolok itu. Shh, pelankan suaramu. Dia pacar Mike. Serius? Siswa berprestasi kita tertarik pada gadis bodoh? Hah? Aku kira Mike dan Liana punya hubungan. Liana, gadis cantik yang baru saja memperbaiki model pesawat luar angkasa dalam sekejap mata, dipasangkan dengan pacarku? Ngomong-ngomong, aku Chloe. Maaf aku tidak memperkenalkan diri lebih awal. Aku hanya, belum pernah merasa setidakpercaya ini sebelumnya. Mike dan aku sudah bersama sejak SMA. Saat itu aku populer dan banyak anak laki-laki yang mengejarku. Semua orang tampak heran bahwa gadis sepertiku bisa bersama seorang kutu buku sepertinya. Tapi sekarang Mike sudah magang di NASA meskipun masih tahun pertama. Sepertinya dia adalah selebriti di antara teman-temannya dan aku hanya pacarnya yang bodoh. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak pantas menjadi pacar seorang mahasiswa elit. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi di festival sains. Jadi aku memutuskan untuk membahasnya di acara bincang-bincangku Bubble Buzz. Meskipun aku tidak menunjukkan wajahku, aku punya banyak pendengar. Dan setiap kali acara berlangsung, mereka membanjiri kolom komentar dengan kegembiraan. Selamat datang kembali teman-teman. Jadi topik hari ini adalah, dapatkah hati seseorang berubah ketika mereka kuliah? Aku punya teman, Sally, dia sudah bersama pacarnya selama 2 tahun, 10 bulan, dan 21 hari. Tapi sekarang dia kuliah di daerah lain, tinggal di antara teman-teman baru dan gadis-gadis baru. Haruskah dia khawatir akan menjadi berita lama? Tentu saja, tak terlihat tak terpikirkan. Temanmu harus mencampakkannya sebelum pacarnya melakukannya. Tak peduli sebaik apa hubungan itu, ia tak akan bisa lepas dari kutukan 3 tahun. Kutukan 3 tahun itu nyata, semua romansa SMA pasti kandas di dunia nyata. Mike dan aku sudah bersama hampir 3 tahun. Apakah kutukan 3 tahun ini benar-benar menimpa kami? Setiap komentar sepertinya percaya itu, sementara pengguna Twinkle Star tampaknya menganggap kutukan ini konyol. Kutukan itu tidak ada, hubungan tidaklah mudah. Kedua pasangan harus mau berusaha dalam hubungan jangka panjang mereka. 2 tahun atau 10 tahun tak ada hubungannya. Mengapa orang seserius Twinkle Star mendengarkan acaraku? Sejak awal aku membawakan acara, orang ini selalu berkomentar dengan kutipan yang membingungkan dan membosankan. Aku yakin kutukan bukanlah hal konyol. Baik itu persahabatan 3 tahun dengan sahabat pertamaku, Ella, atau orang tuaku yang bercerai setelah 3 tahun menikah. Tonggak 3 tahun itu nyata. Sebenarnya aku tahu satu pasangan yang berhasil mengalahkan kutukan itu. Mereka kakek nenekku. Kakekku orang yang agak dingin dan tertutup yang hanya memperhatikan istrinya. Jadi aku bertanya kepada nenek apa rahasia dari keberhasilan hubungan mereka. Pertama, bersyukurlah atas pasanganmu dan jangan anggap cinta sebagai hal remeh. Kedua, kenali dia lebih baik daripada kamu mengenal dirimu sendiri. Ketiga, belajarlah untuk memaafkan dan meminta maaf. Hanya itu tidak terlalu membantu. Hubungan kami berada dalam situasi hidup dan mati, dan aku benar-benar harus melakukan sesuatu. Saat itu juga, seseorang muncul di dapur, dan aku tak percaya itu. Kakakku, Mindy. Sudah lama sekali aku tidak melihatnya sejak dia pindah dengan ayah. Aku menjelaskan ketakutanku pada Mindy, dan dia tampaknya mengerti mengapa aku begitu khawatir. Jangan khawatir, Chloe. Aku akan tinggal di sini sementara waktu, jadi aku bisa bantu kalian mengatasi kutukan ini dan menyalakan kembali gairah kalian. Pertama-tama, karena Mike adalah kutu buku paling akut yang aku tahu, kamu harus tampil lebih akademis. Mengikuti saran Mindy, aku memberi sentuhan estetika akademis pada diriku, lalu pergi menemui Mike di taman hiburan. Oh, lihat, itu dia. Hah, Chloe? Kamu terlihat berbeda. Sejak kapan kamu memakai kacamata? Aku selalu memakainya, Mike. Kamu pasti tidak memperhatikan. Aku begadang semalaman untuk menonton film dokumenter fisika. Sekarang saatnya membuat Mike terkesan dengan pengetahuanku soal bagaimana air mancur bekerja tanpa listrik dan hanya mengandalkan gravitasi. Bagaimana lemak di es krim mempengaruhi titik beku dan aku bisa merasakan tetesan lemaknya. Dan bagaimana gaya gravitasi dan inersia diperhitungkan saat para ahli mekanik membuat wahana kereta luncur untuk mendapatkan sensasi. Tapi dia sama sekali tak terkesan. Chloe, kamu tidak seperti dirimu hari ini. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak baik-baik saja. Aku sudah menggoyangkan kakiku padamu dari tadi, tapi kamu tidak pernah memperhatikan tali sepatuku yang terlepas. Kamu tidak membiarkanku mencoba es krimmu dulu seperti yang selalu kamu lakukan. Dan kamu tidak memperhatikan usaha yang kulakukan untuk mempelajari semua hal ilmiah untukmu. Maafkan aku kepikiran proyek besar ini dan... Mike Jenkins, kamu sudah berubah. Mike yang aku kenal dan cintai itu sangat perhatian dan tidak akan membiarkanku berjalan-jalan dengan tali sepatu yang tidak terikat. Kamu tidak mencintaiku lagi. Semuanya terlalu berat untukku, jadi aku buru-buru pergi. Ya, secepat mungkin dengan tali sepatuku yang terurai.
Sesampainya di rumah, aku langsung menelpon Mindy dan menceritakan semuanya. Aku sangat beruntung memiliki kakak perempuanku. Ya ampun, dia ngapain? Sepertinya dia sudah tidak peduli denganmu lagi. Menurutmu begitu? Mungkin dia cuma... Tidak, jika dia peduli, dia pasti akan mengejarmu. Sebaliknya dia membiarkanmu berjalan dengan sepatu yang berbahaya. Mindy benar, Mike jadi dingin padaku. Kutukan 3 tahun ini nyata, sekarang apa yang harus kulakukan? Cuma ada satu cara, kamu harus mengujinya. Aku sudah duduk di sini selama 1 jam dan Mike belum. Itu dia. Ini idenya Mindy, pura-pura ada kerusakan mobil dan menelpon Mike untuk meminta bantuan. Wow, kamu hebat banget. Aku bakal masih terdampar di sini sendirian tanpa kamu. Kamu bisa saja minta tolong orang lain atau telepon bengkel. Bahkan tak ada yang salah dengan... Tidak masalah. Tapi kamu pacarku. Ya, pacarmu yang sangat sibuk dan tinggal di daerah lain. Ngomong-ngomong, aku harus buru-buru dan kita harus menunda jadwal minggu depan. Aku punya banyak pekerjaan. Lalu Mike pergi, membuatku makin takut kehilangannya daripada sebelumnya. Seolah dia baru saja pergi, lingkungan barunya mengubahnya lebih dari yang aku kira. Chloe, kamu harus menyusup ke kamarnya sekarang sebelum kamu kehilangan dia selamanya. Jadi aku menyelinap masuk ke kamar asrama Mike dan mengubahnya dari kutu buku menjadi romantis. Aku mendengar langkah kaki. Lebih baik sembunyi, aku tak sabar menunggu dia melihatnya. Ada Mike tapi siapa yang bersamanya? Oh wow, romantis sekali. Lalu orang itu mulai melepas pakaiannya. Aku melompat keluar dari lemari siap untuk menjegal pencuri pacar ini ke tanah. Tapi tunggu dulu, itu sebenarnya seorang pria, teman sekamar Mike, Gus. Chloe, apa yang kamu lakukan di sini? Maafkan aku cuma mau memberi kejutan untukmu dan mengajakmu kencan denganku hari ini, besok kapanpun kamu senggang. Sudah kubilang aku sibuk minggu ini, akan ada inspeksi besok. Jadi, maksudmu aku mengganggumu? Kamu tidak butuh aku lagi? Ini, kamu bisa pakai ID-ku dan pergi dengan baik ke tempat inspeksi. Jadikan itu kencan yang seru. Kamu baik sekali. Terima kasih banyak. Dengan satu atau lain cara, misi penyusupanku berhasil. Keesokan harinya aku datang ke area teknis bersama Mike dan hanya menempel padanya. Tidak tahu apa yang seharusnya aku lakukan. Chloe, jangan sentuh apapun, oke? Mike, kamu di sini. Kamu harus kemari dan melihatnya. Dia menyeretnya pergi dan apakah dia baru saja menyeringai padaku? Benar-benar cewek caper. Dia jelas-jelas mencoba memisahkan kami. Tidak mungkin aku membiarkannya lolos begitu saja. Aku akan menunjukkan kepada mereka semua kalau aku pantas bersamanya. Sementara Liana berjalan-jalan sendirian dengan headset VR, aku datang untuk menyuruhnya menjauhkan tangannya dari pacarku. Oh, di sini rupanya. Menjauhlah dari Mike. Kamu tahu kalau dia punya pacar? Kamu cuma cewek manja yang bodoh dan dia terlalu sopan untuk memutuskanmu. Aku gadis yang sempurna untuknya, bukan kamu. Aku penyiar radio paling berpengaruh di media sosial dan orang ketiga sepertimu menyebutku bodoh? Aku akan memastikan semua orang tahu betapa buruknya dirimu. Benarkah? Aku takut banget. Kayak aku bakal takut saja sama cewek-cewek penggosip yang menyedihkan itu. Beraninya dia. Aku mendorongnya dan tiba-tiba, bruk, headsetnya pecah berkeping-keping di lantai. Oh tidak, Mike sudah bilang padaku tidak menyentuh apapun. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang terjadi? Maafkan aku, Chloe. Aku tahu kamu tidak nyaman dengan semua ini. Tapi aku rekan setim Mike dan kami harus sering berinteraksi. Tidak ada yang terjadi di antara kami. Kamu terlalu berlebihan. Lalu dia berlari sambil menangis seolah-olah dia tidak bersalah. Dia bohong. Aku tidak bilang begitu. Dia bilang dia ingin. Chloe, cukup. Aku terlalu sibuk untuk mengkhawatirkan kekacauan yang akan kau buat selanjutnya. Aku pikir kita harus putus. Dia mengambil ID pas dariku, membuatku merasa seluruh duniaku runtuh. Setelah menangis sejadi-jadinya, aku memutuskan untuk memperbaiki keadaan. Aku membuang egoku dan mengiriminya pesan lebih dulu. Tetapi sebelum aku menekan tombol kirim, aku menerima pesan dari Mike, yang bilang dia minta maaf dan kami akan melakukan perjalanan untuk merayakan hari jadi kami yang ketiga. Ini berarti hubungan kami belum berakhir dan kutukan itu tidak benar. Oh, aku harus memikirkan pakaian apa yang harus kubawa. Aku sudah mengemas semuanya dan siap untuk liburan kami yang tak terlupakan. Ini akan menjadi sangat romantis. Namun, tiba-tiba, Liana bergegas menghampiri kami dan memeluk Mike. Anjing peliharaanku, Nova, dia mati. Aku tak bisa sendirian sekarang. Aku lebih baik mati. Si pembohong pengganggu pesta. Kasihan Mike tidak tahu harus berkata apa, jadi dia langsung melompat ke kursi belakang tanpa seizinku. Tidak masalah, semakin banyak semakin meriah. Aku akan mengajak kakakku untuk bergabung dengan kita juga. Mindy terbukti sangat berguna, selalu menyela setiap kali Liana mendekati Mike. Tapi Liana semakin lama semakin tidak tahu malu. Dia menempelkan diri pada Mike dan berani-beraninya berbaring di sampingnya. Seolah aku tidak terlihat dan bahkan memakan es krimnya. Lebih parah lagi, pacarku yang tidak tahu apa-apa itu tidak terlihat terganggu sama sekali. Dia lebih licik dari yang kukira. Kamu harus meningkatkan usahamu.
Malam itu sungguh indah, tapi si orang ketiga Liana mengerubungi Mike seperti nyamuk. Kemudian dia berbicara tentang hal-hal fisika dan sekarang Mike begitu asyik dengan pembicaraan mereka sehingga aku mungkin seakan sudah menghilang. Bagaimana aku bisa membuat Liana melihat bahwa Mike mencintaiku, bukan dia? Ya, aku tidak yakin apakah dia masih mencintaiku. Chloe, kamu sangat butuh perhatian. Kamu rela menyakiti dirimu sendiri. Dia sudah terluka karenamu. Ini adalah perayaan 3 tahun yang istimewa dan kamu mengundang dirimu sendiri seperti yang selalu kamu lakukan. Aku yakin kamu bahkan tak punya anjing. Aku mengalihkan pandangan dari Liana yang pura-pura menangis ke Mike yang tampak bingung. Chloe, apa yang kamu coba lakukan? Aku khawatir kamu sudah tidak tertarik padaku karena kita sudah 3 tahun bersama. Kita punya ketertarikan yang berbeda dan aku tidak bisa merasa baik-baik saja dengan hubungan kita. Kalau kamu terus bersikap seperti ini, ya, aku tidak tahu. Aku juga sudah memikirkan masa depan kita dan aku memutuskan sudah saatnya bagi kita untuk... Oh, tidak. Ini tidak akan terjadi. Sepertinya aku hamil. Kami kembali 2 hari yang lalu dan Mike masih belum menghubungiku. Kutukan ini telah menangkapku dan aku kehilangan dia untuk selamanya. Aku hanya berharap aku tidak berbohong tentang bayi itu, maka mungkin perpisahan kami tidak akan begitu canggung. Ini membuatku ingin terapi belanja. Aku keluar rumah dan melihat Mike dengan sebuah koper besar. Chloe, aku telah meninggalkan proyek dan putus kuliah. Aku akan merawatmu, kalian berdua. Mike bergegas di sekitar rumah untuk membuat lebih mudah bagi wanita hamil. Dia membuang semua makanan cepat saji, kopi, dan bahkan mayones. Selain itu, sepatu hak tinggiku dikemas, dan Mozart diputar di seluruh rumah. Rupanya itu akan membuat si bayi jadi jenius. Kami akan memiliki kehidupan keluarga yang sempurna dan bahagia. Tapi ketika aku pergi ke kamar untuk mengambil laptopku untuk acara radio berikutnya, aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Aku bertanya pada Mike dan dia berkata, aku sudah mengemasnya dengan high heel, riasan, buku-buku, dan menaruh semuanya di tempat penyimpanan. Kamu tidak perlu gangguan apapun, hanya aku, kamu, dan si bayi mulai sekarang. Tidak ada lagi radio, belajar, atau teman. Kita bisa punya banyak anak dan menua di rumah ini. Apa? Ini bukan yang kuinginkan. Tak satu pun dari kita harus menjalani hidup yang membosankan, tidak memuaskan, atau menyerah pada impian kita, kan? Aku mungkin tak punya laptop, tapi aku masih punya ponsel. Selamat datang kembali. Topik hari ini adalah temanku, Sally, lagi. Dia berbohong tentang kehamilannya agar pacarnya tidak meninggalkannya. Haruskah dia terus berbohong atau bilang yang sebenarnya? Kali ini Twinkle Star muncul lagi. Aku tahu dia selalu menjadi gadis pemberani yang tidak takut mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Dia harus memberitahu pacarnya yang sebenarnya dan menjelaskan betapa dia mencintainya. Hah? Terdengar sangat spesifik. Siapa orang ini? Sebenarnya Bubble Buzz, kita saling kenal. Sebelum aku bisa bertanya hal lain lagi, Twinkle Star meninggalkan obrolan. Siapapun itu, aku pikir ia benar. Jadi aku turun ke bawah untuk bicara dengan Mike. Hanya saja dia tidak ada di sana, malah Mindy muncul entah dari mana, sambil memegang alat tes kehamilan dan sebotol cola. Aku hanya perlu mencelupkannya ke sini dan tanda positif akan muncul dengan jelas. Kalau Mike meragukan bayinya. Tidak perlu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kamu yakin? Bagaimana jika Mike marah? Aku berhenti dan berpikir, tidak, seseram apapun itu, aku tidak bisa melanjutkan ini lagi. Aku ingin menjaga Mike dengan mengatakan yang sebenarnya. Di mana dia? Dia pasti ada di sekitar sini. Liana, mengapa dia di sini dengan Mike? Mike, aku minta maaf, tapi Chloe tidak hamil. Dia mengaku di acara radionya. Kamu pantas bersama seseorang yang tidak akan membuat kebohongan seburuk itu. Seseorang sepertiku. Oh tidak, aku kehilangan kesempatan untuk memberitahunya secara langsung. Sekarang Mike tidak akan pernah bicara padaku lagi. Chloe, tunggu. Aku tidak bisa berbalik dan menghadapi kekecewaan di matanya. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun, orang ketiga atau kutukan apapun yang menghancurkan hubunganku. Hai semuanya, aku tahu ini acara yang tidak terjadwal, tapi aku ingin bicara dengan kalian semua, gadis yang aku bicarakan kemarin, Sally. Iya, itu aku. Aku berpura-pura hamil untuk mempertahankan hubunganku, tapi pacarku sekarang membenciku. Aku sangat ketakutan dengan kutukan 3 tahun ini, sehingga aku menjadi monster pencemburu. Mike bahkan putus kuliah karena aku. Aku sangat egois karena mengharapkan dia menghabiskan setiap menit harinya bersamaku. Dia juga butuh hidupnya sendiri. Kami berdua butuh. Waktu terpisah itulah yang membuat waktu bersama jadi lebih menyenangkan. Dan cinta kita jadi lebih bergairah. Sekarang kami sudah putus dan itu semua salahku. Aku berhenti untuk menarik nafas. Siapa yang bilang aku ingin putus? Bukankah kamu bilang kamu sudah memikirkan masa depan kita baik-baik dan membuat keputusan? Kamu tahu, setelah semua tingkah konyolmu, termasuk berpura-pura hamil, aku masih sangat mencintaimu. Jadi keputusan yang kuambil adalah Chloe Ruth Evanson. Kamu gila, aneh, dan cuma satu-satunya. Aku tidak tahan memikirkan hidupku tanpamu. Maukah kamu menikah denganku? Ya, tapi Mike, setelah pertunangan kita, kamu harus melanjutkan studi, proyek, magang, dan apapun itu. Kamu tidak harus selalu berada di sisiku setiap saat. Apa? Aku pikir kamu akan menyukainya. Kita bisa bersama sepanjang hari dan punya bayi-bayi yang cukup untuk membuat sebuah tim sepak bola, kan? Tenang, aku cuma bercanda. Aku tahu kamu bohong soal bayi itu sejak awal. Kakekmu yang memberitahuku.
Ternyata Twinkle Star tidak lain adalah kakekku yang melihat bahwa aku butuh bimbingan dan mencoba memberikan nasihat yang objektif. Mike hanya mengikuti kebohongan itu untuk menggodaku. Siapa sangka pacarku yang kutu buku bisa main-main begitu? Atau haruskah kukatakan tunanganku? Hai pemirsa pertunjukan cerita animasi, aku Crystal, seorang model dan influencer, dan aku di sini untuk penghargaan influencer trend like this. Ayo masuk dan bersiap-siap denganku. Aku tahu yang kalian pikirkan, penampilanku unik. Kalian tahu aku menderita vitiligo, suatu kondisi yang menyebabkan timbulnya bercak pucat di kulitku. Ini pasti berbeda, tapi aku tidak melihatnya sebagai kerugian, melainkan salah satu keuntungan terbesar dalam hidupku. Sejak aku masih kecil, orang-orang selalu melongo melihatku di jalan, tapi untungnya ibu dan kakak perempuanku selalu ada untuk mendukungku. Sayang, mereka hanya memandangmu seperti itu karena kamu sangat berbeda. Ya, Crystal, jangan meragukan dirimu sendiri, kamu orang yang unik. Berkat mereka, aku semakin mengagumi penampilanku. Lalu suatu saat kami sedang berjalan-jalan di taman, pria berpenampilan eksentrik ini menghampiriku. Ya ampun, kulitmu, itu adalah sebuah mahakarya. Ternyata dia adalah Bo Ivanov, fotografer ternama dunia. Dia memohon padaku untuk menjadi model baginya, dan dengan dorongan dari ibu dan kakakku, aku menyetujuinya, dan fotoku menjadi viral. Saat itulah minatku pada dunia modeling muncul. Aku bergabung dengan agen model yang luar biasa ini, dan mempelajari semua pose untuk pemotretan, mengenakan pakaian cantik ini. Dan yang terbaik, merias wajah untuk melengkapi vitiligoku, bukan untuk menyembunyikannya. Sejak saat itu, aku bekerja keras, berkomitmen penuh pada pekerjaanku. Begitulah caraku menjadi wajah dari berbagai merek fashion dan membangun kerajaanku. Aku ingin membuka jalan bagi orang-orang sepertiku untuk mencintai diri mereka sendiri dan merayakan keunikan kita sendiri. Karena lihatlah aku, karirku, hidupku bisa sampai pada titik ini hari ini, semuanya berkat kulitku. Dan aku tidak akan mengubahnya demi dunia. Tapi kemudian pagi ini tiba, aku terbangun dan melihat, ya, vitiligoku sudah hilang. Ini tidak mungkin terjadi. Aku masih memiliki banyak peragaan busana dan acara yang dipesan untuk sisa tahun ini. Tanpa vitiligoku, apakah semuanya akan dibatalkan? Karena panik, aku menelpon manajerku, Alex, dan dia segera bergegas masuk ke apartemenku. Ini seharusnya tidak terjadi. Proyek dengan Red Rush minggu depan. Aku tahu itu. Apa yang bisa aku lakukan? Pergi ke dokter kulitku? Tidak, Krista. Jangan menyampaikan sepatah kata pun tentang ini kepada siapapun. Kamu tidak ingin merusak karirmu, ya kan? Ya, tidak. Tapi aku tidak bisa bersembunyi selamanya. Tidak, kamu tidak bisa, tapi kamu bisa memasukkan vitiligomu. Cukup gunakan riasan, gambarlah. Apa? Maksudmu aku harus berbohong kepada semua orang? Itu pilihanmu. Baik, itu saja atau ucapkan selamat tinggal pada karirmu. Ini salah, aku tahu. Tapi aku telah bekerja keras untuk ini. Aku tidak bisa menyerah begitu saja sekarang. Aku rasa foundation bisa membantuku. Aku kembali ke kehidupan modelingku sehari-hari dan untungnya tidak ada yang curiga. Tapi aku sangat gelisah dan terus-menerus memeriksa riasanku. Crystal, apa kamu sudah dengar? Brand Rarus sedang mencari model dengan ciri-ciri inkonvensional untuk koleksi fashion terbarunya. Kamu sangat cocok. OMG, semua orang di bidang fashion pasti tahu tentang kreator Rarus, Pak Finnegan. Jika aku menjadi inspirasinya, itulah langkahku memasuki dunia mode kelas atas. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Aku meluruskan fokusku tanpa rasa takut berjalan ke dalam gedung ketika tiba-tiba heelku tersangkut. Aku terjatuh ke belakang, dan entah dari mana, lengan kuat ini melingkari tubuhku, dan aku langsung mendarat di pelukannya. Untuk sesaat di sana, aku bisa merasakan aroma ilahi menghipnotisku. Dior Sauvage ya kan? Kamu tidak banyak berubah ya, masih canggung meskipun kamu sekarang seorang superstar. Tunggu, suara ini Sam, cinta monyetku saat SMA. Ya ampun, pubertas telah memukulnya dengan keras ya. Samuel berlutut dan dengan lembut meletakkan kembali heel di kakiku. Yap, jantungku benar-benar berdebar kencang. Kamu akan ikut casting kan? Oh, iya, tapi bagaimana kamu? Aku salah satu juri. Aku harus pergi sekarang. Patah satu kaki, tapi tidak secara harfiah. Wow, Samuel sudah terkenal. Mengesankan. Tunggu, Crystal, kamu di sini untuk bekerja. Dan sekarang waktunya untuk bersinar. Aku melangkah sepanjang catwalk melakukan pose memutar kasku di akhir. Seperti yang diharapkan, semua juri terpesona. Pekerjaan ini aku kuasai. Saat itu, semua orang berkata, oh dan pada gadis di baris berikutnya. Itu Amanda. Dia dikenal sebagai super rookie yang menantang standar dunia modeling. Ironisnya, gelar itu pernah menjadi milikku. Tapi begitulah cara kerja industri ini. Kalian bisa dengan mudah diberhentikan jika tidak berhati-hati. Kami mendapatkan hasilnya tepat setelah casting. Seperti yang diharapkan, aku ikut serta dalam pertunjukan itu. Hore! Hey, Crystal kan? Amanda, fans beratmu. Katakanlah, bisakah seorang profesional sepertimu memberikan saran kepada pemula ini selagi kita berlatih bersama? Kamu tahu ini kompetisi kan? Itu berarti tidak ada bantuan. Lalu aku meninggalkannya. Hari pertama pelatihan dan aku sudah membuat kesalahan. Aku harus menyamar untuk menyelinap keluar dan membeli yang baru. Krisis dapat dihindari, tetapi hal ini membuatku terlambat 30 menit. Kamu itu profesional, bertingkahlah seperti itu agar kami yang amatir bisa menjadi teladan.
Seorang veteran di bidang modeling atau begitulah kata mereka. Cewek-cewek itu tidak akan melewatkan kesempatan untuk melengsarkanku, terutama dia. Selamat datang semuanya, izinkan aku memperkenalkan kalian pada koleksi Haute Couture musim gugur 2023 kami, yang terinspirasi oleh seni balet yang elegan. Jadi selain latihan, kalian akan memiliki kesempatan untuk mempelajari beberapa gerakan untuk menangkap esensi sebenarnya. Lalu aku akan memilih bintangku, vedetku. Balet? Aku tidak melakukan itu sejak kecelakaan itu. Aku yang berusia 6 tahun sedang mengadakan pertunjukan balet dan harus melakukan teknik berputar yang gila ini. Tapi entah bagaimana aku berakhir berputar-putar seperti gasing yang bersenandung, lalu wajahku menempel tepat di atas panggung. Aku tidak pernah melupakan gelak tawa penonton yang mengejek. Tidak, tenangkan dirimu Kristal, apapun tantangannya, aku akan berhasil dan mengguncang posisi vedette. Pelajaran pertama adalah catwalk, mudah sekali, tidak ada yang bisa menandingiku. Postur yang bagus, pose yang bagus, bagus sekali Kristal. Oh, dia manis sekali. Bisakah kita istirahat sebentar dan mengagumi karya seni ini? Ayolah, kenapa kamu begitu malu hari ini, Kristal? Vitiligomu kelihatan sempurna. Kecuali itu hanya keajaiban riasan. Tapi mimpi buruknya baru saja dimulai. Astaga, pakaian ini terlalu ketat. Mereka membuatku meleleh seperti penyihir dari The Wizard of Oz, harus segera diperbaiki. Kemudian pada sesi lainnya, aku tidak bisa menjaga keseimbangan dan menjadi bergoyang-goyang seperti ubur-ubur. Sementara itu, Amanda dengan mudahnya mengeksekusi semua gerakan itu. Beberapa hari kemudian, Pak Finnegan mengadakan pemotretan, di mana kami harus berpose seperti balerina di platform berputar ini. Trauma masa lalu langsung kembali terlintas di kepalaku. Aku melangkah ke peron sambil gemetar seperti Lea. Hanya dengan Samuel memegang tanganku, aku bisa melakukan pose paling sederhana. Setidaknya semua sudah berakhir sekarang. Ya ampun, profesional kita sepertinya kelihatan agak berkarat ya kan? Mundur saja dan biarkan salah satu dari kami gadis-gadis muda yang mengurus ini. Benar, Amanda? Ayo berlatih, Zina. Amanda melangkah ke peron, tubuhnya mulai bergerak seperti angsa sungguhan. Amanda yang cantik, kamu anggun seperti balerina di kotak musik. Sekian, aku pikir kita berhasil. Bagus sekali. Seluruh penonton bertepuk tangan dan Amanda menjadi pusat perhatian. Sepertinya kamu bisa belajar satu atau dua hal dari juniormu. Dengar, aku mungkin bukan balerina terbaik, tapi aku akan menunjukkan kepada mereka apa yang 1000% usahaku lakukan dalam hidup. Jadi aku tinggal nanti setelah latihan untuk berlatih lebih banyak, dimulai dengan peregangan. Aduh, tidak semudah kelihatannya. Oke, ayo coba lagi. Tinggal angkat kakiku dan... Wow. Oke, kali ini itu harus berhasil. Dan sekarang bagian tersulitnya, sur le point. Saat itu Samuel muncul. Mencoba menangkapku, tapi kami berdua akhirnya tersandung di lantai. Jangan berusaha terlalu keras, kamu bisa melukai dirimu sendiri. Hanya saja, vedette itu sangat berarti bagiku. Aku tahu kamu bisa, kamu telah memberikan pengaruh positif, dan aku tahu bahwa energi dapat memberikan apa yang kamu mau. Tidak, vitiligoku. Aku minta maaf, aku tidak bermaksud. Tidak apa-apa, aku melewati batas. Aku akan pergi sekarang. Jangan, tolong. Jika kamu mengetahui kebenarannya, kamu tidak akan menganggapku terlalu tinggi. Hei, apa yang salah? Kamu bisa berbicara denganku, tahu? Saat itu, lampu di sekitar kami menyala terang. Apa yang kalian lakukan di sini pada jam segini? Samuel tampak kaget dan segera menjaga jarak dariku. Tidak ada, aku melihat Kristal berlatih. Aku pikir bisa memberinya beberapa nasihat. Itu tidak adil, aku juga membutuhkannya. Apa pendapatmu tentang releveku? Mereka mulai tertawa bersama seperti pasangan suami istri. Sejak kapan mereka menjadi begitu dekat? Setelah beberapa hari latihan intensif, aku mungkin belum menjadi master ballet, tetapi aku merasa lebih percaya diri menghadapi tantangan terakhir, yang memutuskan siapa yang akan menjadi vedette. Lihatlah desain busana cantik ini, aku akan membuat angsa hitam yang sempurna. Aku mencoba gaun itu, tapi tanpa sengaja alas bedaknya tercoreng dan gaun itu tercoreng seluruhnya. Oh tidak, aku segera bergegas ke kamar mandi mencoba membersihkan noda tersebut. Foundation bodoh, dia tidak mau hilang. Pintu tiba-tiba terbuka dan masuklah Amanda, kamu vitiligomu sudah sembuh? Dan apa yang kamu lakukan dengan gaun itu? Aku mencoba menyembunyikannya, tapi dia sudah merebutnya dariku. Apakah itu noda alas bedak? Apakah kamu memalsukan vitiligomu? Tidak, aku memang didiagnosis mengidap vitiligo. Aku bersumpah. Aku mengatakan yang sebenarnya padanya. Kupikir dia akan menggunakannya untuk melawanku, tapi yang mengejutkan dia terlihat patah hati. Aku menekuni dunia modeling karena aku merasa terinspirasi olehmu. Tapi sekarang kamu bilang itu semua cuma bohong. Bagaimana bisa? Amanda, tolong tunggu. Aku pikir kamu tidak suka padaku. Apakah itu penting? Sekarang setelah aku merasakan kebenarannya, kamu tidak pantas mendapatkan rasa hormatku. Aku benar-benar kehilangan kata-kata. Aku terlalu diliputi rasa takut kehilangan karir. Jadi aku tidak peduli bagaimana tindakanku bisa berdampak pada orang yang mengagumiku. Aku tidak lebih dari seorang munafik. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Dengan riasan atau tidak, aku harus tetap setia pada diriku sendiri. Aku berjalan langsung ke panel juri dan menghapus semua alat bedakku tepat di depan mereka. Pak Finnegan, aku tidak sesuai lagi dalam koleksimu. Faktanya adalah vitiligoku telah hilang. Aku tidak lagi memiliki ciri-ciri yang tidak biasa.
Jadi aku di sini untuk mengumumkan bahwa aku akan keluar dari pertunjukan. Aku sangat menyesal atas semua masalah yang aku sebabkan. Aku berbalik untuk berjalan keluar pintu, tetapi di sana berdiri Samuel. Crystal, aku tidak mengerti. Maafkan aku, Sam. Aku bukan orang yang kamu kira. Aku berlari pulang, bersembunyi di bawah selimut, dan menangis sampai tertidur. Tiba-tiba telepon dari manajerku membangunkanku. Bagaimana kamu bisa tidur jam segini? Pers menjadi heboh. Mereka menyebutmu seorang penipu yang mencari perhatian. Aku segera sadar dan mencari berita. Oh tidak, bagaimana bisa terjadi begitu cepat? Kalau secepat ini, aku akan tamat besok pagi. Lihat yang terjadi jika bertindak di luar perintahku. Astaga, kalian para model bodoh sekali. Jangan pergi kemana-mana, aku akan menangani hal ini. Apakah dia serius? Semua ini adalah idenya sejak awal. Cukup. Bersenang-senanglah menangani ini sendiri, Alex. Aku mematikan teleponku, mengemas barang-barangku dan meninggalkan semuanya untuk pergi ke tempat rahasiaku. Aku biasa menghabiskan waktu di sini bersama keluargaku ketika aku masih kecil. Dikelilingi alam membuatku tenang. Tiba-tiba sebuah tangan menekan bahuku. Hei, kami mencarimu. Samuel? Dan Amanda? Apa kalian mengikutiku ke sini? Beginilah cara kami dapat menemukanmu. Aku minta maaf karena menyerangmu seperti itu. Aku sangat terkejut. Tidak perlu, ini semua salahku. Aku kehilangan diriku sendiri ketika vitiligoku hilang. Aku bertindak karena rasa takut dan akhirnya mengecewakan semua orang yang mengandalkanku. Ya, sulit untuk tetap waras ketika identitasmu diambil. Tapi kamu sudah belajar dari kesalahanmu. Sekarang di manakah Kristal yang penuh percaya diri dan tak kenal takut yang kita semua cintai? Dia benar. Dengan vitiligo atau tidak, kamu selalu spesial bagi kami. Hal itu sangat berarti untukku. Terima kasih, kawan. Ternyata selama ini aku salah paham terhadap Amanda. Dia brilian, cantik, dan penuh perhatian. Dan sempurna untuk Samuel. Iya, itu menyakitkan. Seharusnya sudah waktunya aku kembali bekerja untuk pengendalian kekacauan. Aku membuka telepon untuk melihat ratusan notifikasi. Di antaranya ada pesan dari Pak Finnegan yang mengatakan dia punya tempat untukku di peragaan busana. Jadi ini bukan akhir bagiku, kan? Ayo maju, nak. Iya, senang rasanya bisa kembali. Crystal, kamu di sini. Aku punya kabar baik. Kamu akan menjadi orang yang paling dikagumi untuk koleksi ini. Aku? Tapi aku tidak punya fitur yang tidak biasa. Tidak masalah, kamu sempurna apa adanya. Dua gadis akan berdiri di sisimu dan kamu akan berada di tengah dengan mengenakan karya seni ini. Angsa yang anggun di antara kawanan bebek jelek. Bukankah itu sedikit menyinggung? Jadi ini rencanamu selama ini memainkan trik kotor untuk menyelamatkan karirmu yang gagal? Hentikan zina, mengejekku tidak akan mengubah situasi. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini dan aku akan menyelesaikannya. Akhirnya pertunjukan telah tiba. Begitu aku mendapat sinyal, aku melangkah ke landasan dengan percaya diri, memperhatikan setiap langkahku. Tapi itu bukan karena alasan yang kalian pikirkan. Aku sebenarnya bertukar tempat dengan Amanda dan sekarang semua sorotan tertuju padanya. Tepat pada saat itu, Pak Finnegan berlari ke runway. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Kamu merusak pertunjukanku. Aku punya kesepakatan dengan... Kesepakatan apa? Beritahu aku sekarang. Dialah yang berada di balik semua ini. Alex? Ular itu. Ternyata Alex menyuap Pak Finnegan agar aku menjadi yang paling vedek. Dan menyeret model dengan fitur yang tidak biasa karena aku bukan lagi salah satu dari mereka. Mendengar itu, semua model menjadi geram, siap menyerang kedua penipu tersebut. Kalian berdua sudah melewati batas. Aku tidak membutuhkan permainan manipulatif kalian untuk melanjutkan karirku. Aku akan tetap setia pada diriku sendiri apapun yang terjadi. Fitur yang tidak lazim atau tidak, aku selalu bersedia membelanya karena semua orang cantik dengan caranya sendiri. Dan mereka berhak mendapat kesempatan menunjukkan kecantikan pada dunia. Penonton bersorak dan bertepuk tangan, sementara Pak Finnegan dan Alex dikelilingi oleh kamera dan kritikus. Keadilan ditegakkan. Setelah semua drama itu, aku masih menjadi model, tapi dengan agensi berbeda yang menerimaku sepenuhnya apa adanya. Aku terus mempengaruhi generasi muda untuk mencintai diri mereka sendiri dan menjadi diri mereka yang unik. Amanda dan aku menjadi sahabat baik. Kami juga membuat banyak rencana untuk berkolaborasi dengan Samuel. Tapi sejujurnya aku tidak bisa menghilangkan perasaan menyayat hati ini setiap kali keduanya bersama. Untungnya, jadwalku yang padat membuatku tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Coba tebak, setelah kerja keras siang dan malam, kini aku punya lini produk perawatan kulit sendiri bernama Only You. Menyenangkan ya kan? Oh, Sam, kamu berhasil. Wow, cantik sekali. Amanda pasti menyukainya. Tidak, ini bukan untuk Amanda. Ini untukmu. Crystal, aku tergila-gila padamu. Aku selalu begitu. Apa? Ini aku yang kamu sukai selama ini? Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku itu sebelumnya, bodoh? Aku melompat ke pelukannya dan kami berbagi ciuman yang paling menakjubkan. Akhir yang sempurna untuk perjalanan yang luar biasa ya? Aku berada di kencan makan malam romantis dengan belahan jiwaku. Tahu betul bahwa suatu hari kita akan berpisah. Tapi aku tak mau aku jatuh cinta padanya. Aku jatuh cinta padamu. Dan aku tahu bahwa cinta cuma sebuah teriakan dalam kehampaan. Dan kita semua akan hancur. Dan akan datang suatu hari di mana matahari akan menelan satu-satunya bumi yang pernah kita miliki. Dan aku jatuh cinta padamu. God, Eleanor, luar biasa.
Iya, itu adalah hal biasa dalam kehidupan seorang aktris. Oh, hey, aku tidak tahu kamu di sana. Aku Eleanor dari LA. Kehidupanku sebagai seorang anak sedikit berbeda dari yang lain. Saat mereka dikelilingi oleh boneka dan mainan, aku menjadi pusat perhatian. Menjadi seorang superstar kelihatan menyenangkan pada saat itu, namun kemewahan dan glamornya dunia hiburan lambat laun membuatku lelah. Ibuku tidak pernah mengizinkanku istirahat di sela-sela pertunjukan, jadi tak ada waktu untuk bergaul dengan orang-orang seusiaku. Kalian tahu, aku ketinggalan melakukan hal-hal normal seperti menginap dan pergi ke pesta ulang tahun. Dan sebelum aku menyadarinya, aku sudah disibukkan dengan pekerjaan dan pekerjaan. Sayang, aku punya naskah lain untukmu. Lihatlah. Terserah, Bu. FYI, Yeremia juga ada di acara itu. Serius? Bu, si brengsek tak berperasaan itu selingkuh dariku. Tidak mungkin aku bekerja dengannya. Eleanor, profesional sedikit. Aku sudah menandatangani kontrak. Lagi pula, koleksi Bentley milik ibu masih belum ada koleksi emas berkilau ini. Aku tidak peduli dengan mobil bodohmu. Berhentilah memperlakukanku seperti sapi perah untuk gaya hidup mewahmu, Bu. Ibu kadang sangat keterlaluan. Dia mendiktekan segalanya. Tapi kenapa repot-repot sekarang? Tidak ada dunia hiburan, tidak ada perintah ibu, aku bisa melakukan apapun yang ku mau. Selamat tinggal salad dan halo kue coklat. Namun tiba-tiba sesosok tubuh gelap berlari ke arahku dan merampas tasku. Aku kehilangan keseimbangan, kepalaku terbentur hidran pemadam kebakaran. Dan kemudian semua menjadi gelap. Astaga, kepalaku berputar-putar. Aku membuka mataku dan melihat seorang pria tampan membungkuk di atasku. Hei, kamu baik-baik saja? Apa aku sedang bermimpi? Karena pemandangan ini benar-benar seperti mimpi. Tidak, ini nyata. Kamu ada di panti asuhan. Aku menemukanmu pingsan tadi malam, jadi aku membawamu ke sini. Permisi, panti asuhan? Aku tidak bisa berada di tempat seperti ini. Tapi tunggu, ponsel dan dompetku? Sial, pencuri itu mencuri tasku beserta semuanya. Sepertinya aku perlu menunda sedikit rencana hidup mandiriku. Lebih baik aku menelpon ibu. Hei, ada telepon yang bisa kupinjam? Tiba-tiba, TV menyiarkan laporan hilang. Aktris muda Eleanor Mitchell dilaporkan hilang. Spekulasinya ini aksi publisitas untuk mempromosikan film terbarunya. Namun manajernya menyatakan ini tidak benar dan mendesak siapapun yang memiliki informasi untuk melapor. Cewek itu akan segera muncul kembali saat dia lapar. Apa? Aku bisa saja terbaring mati di tempat persembunyian. Sejauh yang mereka ketahui dan mereka masih mengejekku? Aku sudah selesai dengan semua ini. Selama tinggal dunia hiburan, aku benar-benar meninggalkan dunia yang berubah-ubah itu. Jadi, aku bertanya kepada manajer panti asuhan apakah aku bisa tinggal di sini dan membantu. Saat itu, sekelompok anak-anak dengan ribut berlari ke arahku dan mengelap tangan mereka di bajuku. Tidak, baju channel spesialku. Kak, ayo main bersama kami. Apa aku terlihat seperti pengasuh bagimu? Pergi cuci tanganmu anak-anak kotor. Hush, hush. Kamu seharusnya pergi bermain dengan mereka. Aku lupa tentang itu. Aku menjauh dan menemukan sekelompok anak lain mencipratkan lumpur kemana-mana. Apa mereka melatih sekelompok petani atau semacamnya? Keesokan paginya, suara pekikan aneh ini mengagetkanku. Ini masih jam 6 pagi. Dengan lesu aku menyeret kakiku keluar ruangan. Orang-orang langsung melemparkan tatapan menghakimiku. Aku kira hari pertama aku bekerja dimulai dengan cara yang salah. Aku hampir tidak punya waktu untuk menyesap kopi sebelum mereka menyuruhku mencuci dengan tangan. Ini bukan zaman kegelapan. Pernahkah mereka mendengar tentang mesin cuci? Salah satu staf merasa kesal denganku dan mengusirku. Baiklah, aku akan membantu di dapur. Kupas setengahnya. Mudah sekali, beri aku waktu beberapa menit. Voila, aku baik-baik saja kan? Tapi entah kenapa mereka masih marah padaku. Tidak ada pilihan lain, aku menuju ke kamar anak-anak. Tapi tempat ini benar-benar kacau. Aku sungguh berharap aku memiliki penutup telinga. Tiba-tiba, aku merasakan seseorang memegang kakiku. Aku menunduk untuk melihat sepasang mata anak anjing yang lucu. Kak, bolehkah aku mencicipinya? Bagaimana aku bisa mengatakan tidak pada hal itu? Tapi begitu aku memberinya kue, wajahnya berubah menjadi seringai jahat. Gadis itu mengambil sepotong besar dengan tangan kosong, lalu menghantamkannya ke wajah anak lain dan pertarungan kue pun dimulai. Caleb membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu dan sepotong besar kue terbang ke dalamnya. Ya Tuhan, Caleb, apa kamu baik-baik saja? Aku tidak tahu mereka akan mengacaukan kuenya. Kamu melakukan ini? Oh, kamu akan menerima akibatnya. Dia mengambil kue itu dan mulai mengejarku ke seberang ruangan. Apa? Ini sangat tidak profesional. Benar, itu saja. Awas, Caleb. Oke, jadi manajernya tidak terlalu senang dengan kami. Tapi sejujurnya, itu adalah hal paling menyenangkan yang pernah aku alami. Lagi pula, setelah adu kue, anak-anak sepertinya menyukaiku. Setiap kali mereka melihatku, mereka menempel di kakiku dan memintaku untuk bermain dengan mereka. Suatu hari aku sedang berada di taman merawat bunga ketika gadis kecil ini berlari ke arahku sambil menangis. Oh, Labu, ada apa? Bella diadopsi beberapa hari yang lalu, tapi mereka baru saja membawanya kembali. Kasihan, aku hanya bisa menariknya ke dalam pelukan hangat dan menepuk punggungnya. Tahukah kamu apa yang paling didambakan anak-anak di dunia ini? Bukan mainan baru atau pakaian mahal. Mereka hanya menginginkan cinta.
Cinta? Aku tidak pernah mengira sesuatu yang begitu sederhana bisa terasa begitu sulit dijangkau oleh anak-anak ini. Kalau begitu, Eleanor ini akan memastikan mereka akan dihujani cinta mulai sekarang. Masih ada beberapa masalah, tapi untungnya aku punya Caleb yang siap membantu. Lalu suatu malam, aku sedang duduk di luar sambil memandangi cakrawala ketika Caleb datang. Dia mencondongkan tubuh ke arahku dan menarik sesuatu dari pipiku. Ups, anak-anak mungkin terjebak saat aku tidur. Itu tanggung jawabmu karena telah memberi mereka buku stiker. Eleanor, aku senang kamu ada di sini. Aku sangat menyukaimu dan aku jatuh cinta padamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Wah, aku tidak menyangka hal itu. Tapi Caleb adalah pria yang baik. Jadi bersamanya masuk akal, ya kan? Dan hari-hari berikutnya sungguh luar biasa. Kami semakin mengetahui banyak hal tentang satu sama lain. Oh, ada sesuatu yang mungkin membuatmu terkejut tentangku. Aku dulunya seorang aktris. Oh, aku tidak menyangka. Menurutku dunia hiburan itu agak beracun. Maaf kamu merasa seperti itu, tapi percayalah aku tidak tertarik lagi. Bagus, karena mereka semua adalah orang-orang brengsek sok yang berpikir bahwa mereka jauh lebih baik daripada orang lain. Menurutku itu kasar, tapi dia benar. Bagaimanapun aku sudah menemukan cinta seperti dongeng di sini. Tapi sejujurnya, aku merindukan set yang rumit, kostum yang memukau, lampu studio yang mempesona, dan perasaan berubah menjadi karakter yang berbeda. Jadi terkadang aku memainkan peran putri Disney untuk anak-anak. Namun suatu saat, Caleb menyerang kami. Lihat dirimu, kembali ke cara lamamu. Ayolah anak-anak, ada hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada ini. Jantungku berdebar-debar dalam kesedihan. Akting adalah bagian dari diriku. Tapi sepertinya dia tidak akan pernah memahaminya, dan aku juga tidak ingin membuatnya kesal. Jadi, kurasa aku harus mengesampingkan passionku dan hanya fokus pada kehidupan baruku di sini. Suatu hari, saat melompat-lompat menuju taman bermain, aku terpeleset kulit pisang dan hampir terjatuh. Ketika sebuah tangan yang kuat menangkap punggungku dan membantuku berdiri. Tentunya dia memiliki tubuh yang kuat dan sikap yang sopan. Tapi, siapa orang ini? Aku berterima kasih padanya, tapi dia hanya menatapku. Kamu mirip sekali dengan Eleanor Mitchell. Ya, aku adalah dia. Oh, kamu benar-benar meninggalkan dunia hiburan? Aku pikir itu cuma tipuan media. Apa kesepakatannya? Apakah dia seorang reporter yang datang ke sini untuk menggali informasi? Oh, maaf, hanya bercanda. Tapi apakah kamu serius ingin berhenti berakting? Kamu punya bakat, yang kamu butuhkan hanyalah naskah bagus yang bisa kamu gunakan, bukan naskah buruk yang telah diberikan kepadamu. Hah? Apa itu dianggap sebagai pujian? Ternyata dia adalah Frederick, seorang penulis skenario muda yang datang ke panti asuhan untuk mencari inspirasi dan membantu. Dia bahkan mendirikan teater mini agar anak-anak mendapatkan pengalaman sinematik pertama mereka. Seperti yang kamu lihat, segala sesuatu mungkin terjadi di film, bahkan impian kita yang paling ajaib pun bisa menjadi kenyataan. Aku tiba-tiba teringat mengapa sinema telah memikat hatiku. Ini membuka penonton ke berbagai perspektif dan dunia. Ini adalah bioskop yang aku sukai dan impikan untuk menjadi bagiannya. Dan mungkin itu sebabnya aku tertarik pada Fred. Ia mungkin tampak sedikit main-main, tetapi ketika berbicara tentang film, dia berubah menjadi orang lain. Aku tidak dapat menyangkal bahwa hasratku untuk berakting dihidupkan kembali oleh berbagi yang tulus. Maksudku, semua orang menyukai Fred. Lihat, ya, mungkin tidak semua orang. Baiklah anak-anak, tapi ingatlah belajar adalah prioritas agar kalian bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Akting dan penulisan naskah hanyalah angan-angan, itu tidak nyata. Ya, belajar itu penting, tapi seni adalah tujuan hidup kita, yang membina kita dari dalam. Seni tidak ada nilainya, menginvestasikan uang dalam seni seperti membuangnya keluar jendela. Ada orang yang hampir tidak punya apa-apa untuk dimakan, kenapa tidak menggunakan uang itu untuk membantu mereka? Astaga cowok ini, mereka tampak siap memulai perkelahian, tapi aku harus maju dan menghentikan mereka. Setelah hari itu, Caleb dan Fred terus-menerus saling melontarkan tatapan kotor. Aku mencoba menenangkan Caleb, tapi dia marah padaku tanpa alasan. Segalanya menjadi lebih buruk di antara mereka dan aku merasa canggung dengan Fred. Biarkan saja dia, aku tidak ingin masalahnya sampai di antara persahabatan kita. Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu untukmu. Dan dia menunjukkan naskah barunya dan meminta saran dariku. Dan coba tebak, naskahnya sebenarnya didasarkan pada kehidupanku di panti asuhan. Dia terinspirasi oleh perjalananku di sini. Naskahnya sangat indah dan aku merasa dilihat dan dipahami meskipun kami baru bertemu belum lama ini. Lalu entah dari mana, Caleb dengan marah berlari ke arah kami. Apa yang kamu lakukan? Dia mencoba menyeretku pergi, tetapi Fred menghentikannya. Hei, kamu menyakitinya. Bukan urusanmu, singkirkan dia dari tulisan bodohmu itu. Hentikan, Caleb, kamu tidak sopan. Aku belum selesai denganmu, Eleanor. Kamu selingkuh di belakangku karena bocah nakal ini dan seni bodohnya. Aku pikir kamu akan berbeda, tetapi kamu sama seperti mereka. Sekali aktris manja, tetap aktris manja, ya kan? Jadi, kamu tidak pernah memikirkanku? Caleb, dengar. Akting adalah tujuan hidupku. Aku bahkan mencoba menahannya, hanya untuk menyenangkanmu. Dan lihat apa pengaruhnya padaku. Aku berhenti menyembunyikan hasratku. Caleb, kita putus. Caleb menunduk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan setelah itu, dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan panti asuhan. Memang benar Caleb telah membuka sesuatu dalam diriku. Tapi jika bersamanya berarti aku harus kehilangan diriku sendiri, maka aku harus melepaskannya. Panti asuhan tanpa dia tidaklah sama. Untungnya, ada Fred yang menghiburku. Dia memintaku jadi pemeran utama dalam proyek filmnya yang akan datang, dengan naskah tentang perjalananku. Aku setuju, senang rasanya mengetahui aku akhirnya bisa kembali berakting.
Meskipun aku memerankan diriku sendiri. Lalu pada suatu hari aku menemukan seorang bayi tertinggal di depan panti asuhan. Lalu aku segera menggendongnya masuk ke dalam. Kasihan Hector, aku akan menjagamu dengan baik. Mama. Benar, ibumu ada di sini. Papa. Aku papamu sekarang, bersama-sama kita akan menjadi keluarga yang bahagia, ya kan Mama? Ya ampun, itu membuat perutku mual. Tapi apakah tidak apa-apa untuk merasa seperti ini setelah semuanya terjadi? Kami segera mulai syuting di panti asuhan dan anak-anak sangat membantu. Rasanya cukup aneh setelah jeda yang lama, namun hal yang membuatku gugup adalah reaksi penonton terhadap film tersebut. Ternyata aku tidak khawatir sama sekali karena tanggapannya sungguh luar biasa. Meskipun kegembiraan itu tidak berlangsung lama, hanya beberapa hari setelah fotoku menggendong Hector tersebar di internet dengan judul "Aktris berubah menjadi ibu muda". Melalui kata-kata mereka, aku muncul sebagai gadis nekat yang hamil dan lari dari dunia hiburan untuk melahirkan. Itu membuat netizen berubah dan melemparkan pandangan jijik ke arahku. Benar-benar omong kosong. Tepat pada saat itu, aku mendapat pesan dari Caleb. Apa ini dunia hiburanmu yang busuk? Jadi dialah yang membocorkan foto itu ke pers. Bagaimana bisa dia setega itu? Aku harus membereskan ini. Hari ini adalah harinya, saatnya menjelaskan segalanya. Hai semuanya, hari ini aku ingin mengumumkan, memang benar aku punya bayi sekarang, dan ayah dari anakku adalah Jeremiah Williamson, mantanku. Semua orang kaget, saat itu seorang pria berbaju hitam berdiri dan menampakkan dirinya. Hah, mangsanya jatuh ke dalam perangkap. Kamu pembohong, semuanya, berhentilah mendengarkan kebohongannya. Oh iya, kalau begitu Jeremiah, kenapa sebenarnya kamu ada di sini? Dia benar-benar terdiam. Itulah yang aku pikir. Sekarang, Joshua, detektif swasta Jeremiah, tolong berdiri. Di antara kerumunan, Caleb dan Pratt memaksa detektif itu berdiri. Beritahu mereka apa yang kau mau. Kesepakatannya adalah Jeremiah merasa terhina karena aku menolak bekerja dengannya. Jadi dia mempekerjakan Joshua ini untuk menggali lebih dalam tentangku. Begitulah cara dia mendapatkan fotoku dengan bayi itu. Untungnya Caleb menangkap detektif yang sedang menyelinap di sekitar panti asuhan. Dan bersama-sama kita memasang jebakan untuk memancing Yeremia masuk. Yeremia masih bersikeras dia tidak tahu siapa pria Joshua ini. Sampai aku menunjukkan bukti transaksi antara dia dan detektifnya di layar lebar. Ada kata-kata terakhir, keadilan ditegakkan. Mari kita lihat bagaimana dia menangani skandal ini. Tepat pada saat itu, aku melihat wajah yang aku kenal di tengah kerumunan. Ibu. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Sayang, aku minta maaf. Sekarang aku sadar betapa salahnya aku selama ini. Kupikir aku membantu, tapi ternyata aku hanya membekapmu. Tapi kamu siap untuk membuat pilihanmu sendiri. Mohon maafkan aku dan jangan tinggalkan aku lagi. Aku juga minta maaf, Bu, karena pergi seperti itu. Aku tidak bermaksud membuatmu khawatir. Aku memeluknya, air mata mengalir di mataku. Masa-masaku di panti asuhan memberiku pelajaran besar. Keluarga tidak selalu sempurna, tetapi mereka adalah hal yang paling berharga di dunia. Kemudian aku melangkah keluar dan melihat Caleb menunggu di sana. Kacau sekali, ha? Terima kasih sudah membantuku. Jangan bahas itu, sebenarnya aku harus meminta maaf padamu terlebih dahulu. Hari itu aku tidak bisa mengendalikan kata-kataku karena aku cemburu. Maafkan aku. Dan satu hal lagi, aku masih memiliki perasaan padamu. Jadi apa kita bisa? Aku tahu apa yang mau kau katakan. Tapi aku menyadari bahwa kita tidak cocok satu sama lain. Kupikir aku jatuh cinta pada orang lain. Terima kasih sudah baik padaku. Aku bisa melihat kekecewaan di wajahnya, tapi kemudian dia memberiku senyuman pengertian. Entah dari mana, anak-anak itu melompat ke arahku dan mendesakku untuk melihat lukisan mereka. Mereka membawaku kembali ke panti asuhan dan masing-masing memegang tulisan. Hai Eleanor, kamu adalah gadis paling istimewa yang pernah kutemui. Maukah kamu jadi pacarku? Fred muncul di hadapanku dan mengulurkan sekuntum mawar. Jadi Eleanor, bagaimana? Oh, wow. Bagaimana menurutmu anak-anak? Itu jawabannya. Iya, aku mau. Hai, Melanie di sini, dan aku sedang menunggu dengan harap-harap cemas mendengar hasil pameran sains tahun ini. Aku tahu, aku mungkin tak terlihat seperti tipikal anak yang suka belajar, tapi aku sangat serius dengan sekolah. Oh, tunggu dulu. Pemenang pameran sains sekolah West High 2023 adalah Harry Silver. Itu artinya pemenang kedua adalah Melanie D'Angelo. Selamat untuk kalian berdua. Silakan naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Astaga, aku tak percaya aku nomor 2 darinya lagi. Kita selalu bergantian tukar posisi pertama dan kedua di setiap papan peringkat sejak kami masih kecil. Sangat tak adil. Lihat dia, yang dia lakukan hanyalah berpesta dan melakukan lelucon konyol. Tapi dia masih masuk daftar kehormatan. Sementara aku harus belajar siang malam untuk mempertahankan nilai A. Ibu lama sekali. Keributan apa yang terjadi di sana? Ini butuh dirayakan. Bagaimana menurutmu kawan-kawan? Oliver, Garden? Ya, astaga, bisa tidak kalau pelankan sedikit saja? Jika dipikir-pikir, orang seperti Harry punya segalanya, sementara aku hanya punya ibu di sisiku. Oh, ibu datang tepat waktu. Ayah meninggalkan kami untuk wanita lain beberapa waktu lalu. Jadi ibuku berjuang setiap hari menjadi ibu tunggal. Dia pasti sangat sedih dan kesepian, jadi aku tak pernah menyebut ayah lagi. Kasihan ibu. Semakin aku merasa iba pada ibu, semakin aku marah pada ayah.
Hanya sahabatku Izzy yang tahu soal ini, karena kau tahu sangat sulit membuka diri jika kau berasal dari keluarga yang berantakan. Untungnya ada satu hal di dunia ini yang bisa meningkatkan semangatku, sama halnya dengan denyut jantungku. Di hari-hari yang kelam dan gelap ini, gebetanku yang menawan, Cameron. Tahun terakhir SMP hampir usai, jadi aku harus segera mengambil tindakan dengan Cameron cepat. Masalahnya, setiap kali aku dekat dengannya, perusak kesenangan muncul entah dari mana untuk mempermalukanku. Dia terus memanggilku Melanin karena kekurang itu dan tak hentinya menggangguku. Kami tak pernah akur, tapi serius, apa masalahnya di akhir-akhir ini? Dia terlalu menggangguku, dan kenapa hanya aku? Aku tak percaya semua orang menganggapnya murid teladan. Bagiku, Harry tak lebih dari serangga yang paling mengganggu. Baiklah, rambut, make up, gigi yang putih bersih, cek. Aku akan mencobanya lagi hari ini, menunggu Cameron di lokernya dengan surat cintaku di tangan. Segera saat kulihat wajahnya yang menawan, kuhela nafas panjang lalu kupasang senyum termanis. Tapi tiba-tiba, seseorang merusak rambutku dari belakang. Aduh, aku berbalik untuk melihat pelakunya. Harry, kau tampak panas, dan itu juga menimbulkan aliran listrik juga. Sekarang kau bisa isi daya ponselmu dengan rambutmu. Berterima kasihlah padaku nanti. Ya Tuhanku, tak ada yang boleh lihat tatanan rambut Medusa ini. Rencanaku untuk mengaku gagal lagi, bahkan sebelum dimulai, semua berkat si badut Harry itu. Tunggu, bukankah itu ayahku? Dia sedang jalan keluar dari ruang kepala sekolah dengan wanita yang jauh lebih muda. Dan seorang anak laki-laki seumuranku. Dari info yang kukumpulkan, mereka bilang kalau anak laki-lakinya akan masuk sini. Melihat bagaimana ayahku mulai hidup baru dengan keluarga barunya, aku tak tahan merasa kasihan pada ibu. Ini semua karena kesalahan wanita itu. Andai dia hilang saja, semuanya bisa kembali seperti dulu lagi. Tapi itu hanyalah angan-angan, dan aku serta ibuku harus bertahan dengan kehidupan yang tak bahagia dan membosankan ini hari demi hari. Fudu untuk pemula? Apa ada kekuatan gaib yang mendengarkanku? Ini kedengarannya jawaban dari masalahku. Aku segera memesan buku itu. Aku mulai belajar segala jenis mantra dan ritual di dalamnya segera setelah paket itu sampai. Boneka Fudu menarik. Hari berikutnya aku pergi menemui Izzy secepatnya. Hei, aku terpikir untuk gunakan boneka Fudu ke istri baru ayahku agar orang tuaku kembali bersama. Bagaimana menurutmu? Apa itu benar-benar berhasil? Kurasa tidak. Hei, Rabu. Maaf. Hei, hentikan Rabu. Harry Silver, tamatlah riwayatmu. Tapi, tunggu dulu. Kau tahu tidak, kita bisa mencobanya. Harry akan jadi kelinci percobaan yang sempurna. Apa? Dia? Dia hanya bersenang-senang sendiri. Bagaimana kalau Fudu itu benar-benar bekerja? Harry tak pantas menerimanya. Ya, kurasa tidak. Kalau begitu mari kita buat boneka untuk bocah laki-laki kita. Membuat boneka itu mudah, tapi yang sulit itu mendapatkan rambut subjekku. Dan pastinya aku tak akan dekati Harry secara fisik. Bahkan jika ada orang membayarku. Jadi, kupakai papan Ouija. Itu akan membantuku memecahkan kode lokernya. Di sana pasti ada beberapa helai tersangkut di sisi rambut mahal yang dia simpan di dalamnya. Tapi tak satu pun kombinasi itu berhasil. Ini sudah yang ke-10 kalinya. Bagaimana dengan ini? Mari kita lakukan. Tapi hanya ada buku-buku di dalamnya. Membosankan. Kalau begitu, ruang ganti tim. Aku pasti akan temukan sesuatu di seragamnya. Mari kita lihat. Harry Silver, ini dia. Aha, dapat. Aku hendak kabur dari lokasi saat tiba-tiba kulihat anak laki-laki hanya dengan handuk melingkar di pinggangnya. Aku berlari cepat menuju pintu dan berlari lurus melewati lorong. Itu hampir saja. Oke, aku masih harus rampungkan boneka Fudu itu. Dan selesai. Dengan bersemangat kutunjukkan Izzy karyaku kemarin malam. Cukup bagus kan? Ada rambut Harry juga. Apa? Bagaimana kau tahu itu benar-benar punya Harry? Bagaimana kalau itu milik orang lain? Ya, aku... Hei, apa kalian dengar ada orang mesum bermata panda menyelinap di sekitar ruang ganti cowok kemarin? Pergilah! Tapi jangan khawatir, mulai hari ini kita akan gantian jaga pintu masuk untuk menangkapnya. Oh, sungguh kebetulan. Kau cocok dengan deskripsi pelakunya, Melanin. Tapi pasti kau bukan orang mesum itu, kan? Aku sangat marah. Kurasakan asap keluar dari telingaku. Kuharap tatapanku bisa membunuh anak manja itu. Mel, kau meremas lengan boneka itu. Itu akan putus. Waduh, salahku. Berikutnya kulihat Harry ada perban di seluruh lengan kanannya. Tunggu dulu, apa aku yang melakukan itu? Merasa bersalah dan penasaran, aku mendatanginya. Hei, ada apa dengan lenganmu? Lenganku sakit sejak kemarin, entah kenapa. Dokterku bilang tak ada yang salah, tapi aku terus merasa seolah ada yang meremasnya dengan sangat kuat. Itu terjadi lagi. Oh, seram. Itu artinya boneka itu sungguh ajaib. Aku langsung lari untuk memberitahu Izzy dan tentu saja dia juga sangat kaget. Tapi tunggu dulu, arti yang suka ikut campur? Berapa lama dia sudah berdiri di sana? Cowok ini jelas telah mendengar semuanya. Dia terus menggapai bonekaku. Tak boleh, dia akan ceritakan ke seluruh sekolah soal itu. Lalu tiba-tiba Harry duduk di sebelahku. Melanin, lenganku sakit. Suapi aku.
Apa yang dia lakukan sekarang? Apa dia tak lihat aku sedang sibuk? Tepat di saat itu, Arti merebut bonekaku. Serahkan padaku. Tidak, Arti. Tidak. Tidak dengan susu di mulut. Ups, maaf. Tiba-tiba aku merasa mual. Itu lebih dari cukup untuk membuat kami semua benar-benar yakin. Tapi mungkin sebaiknya aku berhenti. Aku sungguh merasa bersalah menyeret Harry ke dalam hal ini. Sore itu saat aku hendak membuang boneka itu ke tempat sampah, kulihat Cameron berjalan ke arahku. Apakah Natal datang lebih awal? Hei, aku penasaran apakah kau... Ya, aku sudah menunggu sekian lama untuk hari ini. Seorang okultis? Apa? Maksudku, Arti bercerita tentang boneka voodoo milikmu. Jadi, kukira kau mungkin tahu sedikit tentang mantra cinta. Tapi jika itu tidak benar, aku minta maaf. Kau butuh mantra cinta untuk apa? Lalu dia mengungkapkan dia ingin memantrai gebetannya, Regina. Jadi selama ini aku tak punya peluang dengannya sama sekali, tapi hei, mantra cinta kedengarannya ide yang cemerlang. Aku bisa pastikan juga bersatunya kembali orang tuaku. Tentu saja, tapi aku perlu rambutmu dan juga Regina, serta beberapa barang pribadimu agar mantra bisa bekerja. Terang saja akan kugunakan barangnya, tapi pada mantra cinta untukku. Dan kalian tahu apa yang kuberikan padanya? Semuanya sampah dengan beberapa bulu anjing pudelku. Beberapa hari kemudian, kutemukan sebuah kotak hadiah di lokerku. Dari Cameron. Mantraku bekerja, aku akan punya pacar, dan menyatukan kembali keluargaku. Tapi sebelum bisa kulakukan rencana yang telah lama kutunggu itu, Arti datang padaku dengan permintaan sulit. Membuat boneka voodoo untuk Brad, siswa pindahan yang menempatkan dirinya sebagai laki-laki kejam yang tangguh. Kedengarannya berbahaya, dan aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tak gunakan voodoo lagi. Tak percaya padaku? Lihat sendiri. Kemudian kuikuti dia dan menyaksikan siswa lain diganggu anak laki-laki yang jauh lebih besar. Hei, bukankah itu anak tiri ayah? Oke, Brad ini pantas mendapatkannya. Jadi aku setuju untuk membantu Arti. Hari berikutnya aku datangi Brad setelah kelas di mana dia biasanya cari masalah dengan murid lainnya. Aku berhasil menyelinap di belakangnya dan mengambil sehelai rambut. Oh tidak, ketahuan. Dengan cepat ku taruh rambut itu di boneka. Sebaiknya ini berhasil. Ayolah, kenapa ini tak bekerja? Dan kenapa sekarang? Makhluk kecil menjengkelkan. Stop! Aku tahu suara itu. Syukurlah, kau sentuh dia maka kau akan menyesal. Ya, kami akan menelpon polisi. Brad hanya mencibir lalu pergi. Phew. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Dan Harry, kukira lenganmu terluka. Kemudian Harry dan Izzy akhirnya memberitahuku kalau voodoo itu tak pernah manjur. Izzy tahu kalau Harry hanya menggodaku karena dia menyukaiku. Itulah kenapa dia berusaha mencegahku melakukan voodoo padanya. Tapi dia tak berhasil, jadi dia lalu beritahu Harry semuanya. Jujur, menurutku usahamu itu cukup menakjubkan. Jadi aku berakting seolah itu berhasil untuk menghiburmu dan diriku sendiri. Aku hendak mengakhirinya, tapi saat kau bersikap baik padaku dan bertanya tentang lenganku, kuputuskan untuk melanjutkannya. Oh, ya Tuhan. Sahabatku telah berteman dengan musuh bebuyutanku. Selama ini, di belakangku? Apa aku ini lelucon bagimu? Kenapa kau kesini? Untuk menertawakanku lebih dari yang sudah kau lakukan? Karena aku cemas saat ku dengar kau mengincar Brad. Melanie, kau cewek terpintar di sekolah. Aku tak paham kenapa kau lakukan semua tipu muslihat bodoh ini. Ya, kau bersikap aneh akhir-akhir ini. Sejak kapan kau percaya tahayul? Pilihan apa lagi yang kupunya? Voodoo atau apapun harganya, aku harus satukan kembali orang tuaku. Dan berandal Brad itu adalah anak tiri ayahku. Dia pantas menerima apapun yang terjadi padanya karena telah hancurkan hidupku. Kau tahu apa lagi? Kalian berdua, pergi dari hadapanku selamanya. Lalu aku bergegas pergi. Setelah hari itu, aku tak lagi bicara pada Izzy, dan gangguan tanpa henti dari Harry akhirnya berhenti. Tapi jujur, kurasakan sedikit kehampaan tanpa mereka, terutama dengan adanya karya wisata sekolah yang akan datang. Tentu saja aku tetap ikut, lagi pula siapa yang butuh mereka. Ini kesempatanku dan Cameron untuk lebih dekat, karena sekarang kami rutin bicara. Ini akan jadi perjalanan terbaik yang pernah ada. Aku bukan tipe outdoor selama ini, tapi apakah camping melibatkan tugas fisik sebanyak ini? Hampir selesai. Apa-apaan itu? Bukankah dia sudah berada dalam mantra cintaku? Maksudku, dia bahkan memberiku hadiah. Aku masih terkejut saat Cameron datang untuk membantu masalah tenda. Terima kasih. Tak perlu, tak cukup aku berterima kasih. Mantramu itu bekerja dengan sangat baik. Apa maksudmu dengan itu? Kemudian entah dari mana, Izzy menepuk pundakku. Aku berusaha memberitahumu, mereka berdua sudah saling goda sejak beberapa waktu lalu. Kurasa Cameron hanya perlu mantramu untuk sedikit dorongan spiritual. Itu artinya, tak ada satupun yang pernah berhasil? Sama sekali tak ada harapan menyatukan kembali keluargaku? Merasa terpuruk, aku menangis dan berlari pergi. Aku berlari tanpa melihat lalu menabrak Brad? Melanie kan, tepat yang ingin kutemui. Atau sebaiknya kusebut, adik tiriku tersayang? Apa ibumu mengirimmu ke sini? Lepaskan aku dan menjauhlah. Hahaha. Aku membayangkan betapa menyedihkannya dia pasti sampai ditinggal suaminya. Hahaha. Jika ini di waktu yang lain, aku akan balas melawan. Tapi setelah semua yang terjadi, aku sudah kehilangan semua keinginanku melakukan apapun sekarang. Tak disangka, kulihat seseorang menerjang Brad dan mendaratkan pukulan brutal di wajahnya.
Ku bilang aku akan membuatmu menyesal menyentuhnya. Aku harus menghentikan Harry sebelum dia mengacaukan wajah Brad hingga tak bisa dikenali. Ini saatnya kita pergi dari sini. Kenapa kau datang menolongku setelah semua yang kukatakan? Aku cukup terbiasa dengan sikap dinginmu. Lagi pula bahasa cintaku adalah mengikutimu kemana-mana dan menggodamu sampai kau memperhatikan atau marah padaku. Konyol. Aku tahu. Di sisi lain, kurasa kau tahu kalau vudu itu tak ada gunanya. Iya, jadi aku terpikir mantra cinta untuk membuat orang tuaku kembali bersatu, lalu keluargaku akan menjadi utuh dan bahagia lagi. Tapi sekarang aku tahu, tak ada yang namanya sihir. Kenapa tidak? Sihir itu nyata dan berada dalam dirimu, dan itu disebut memaafkan. Itu tak bisa menghukum mereka yang menyakitimu dan orang yang kau sayang, tapi akan membantumu melepaskan rasa sakit dan penderitaanmu. Apa yang ingin kau sampaikan? Maksudku, tak ada sihir yang bisa membuat ayahmu kembali, tapi suatu hari rasa sakit yang ditimbulkan padamu tak akan lagi terasa sakit. Pada akhirnya, kau dan ibumu akan sembuh dan jalani kehidupan bahagia tanpanya. Aku tak pernah menyangka laki-laki konyol ini adalah tipe filosofis dan dewasa, tapi kurasa dia benar. Aku begitu terjebak dengan kepahitanku sendiri sampai aku tak sadar kalau melanjutkan hidup adalah sebuah pilihan. Saat ibu menjemputku, akhirnya kuputuskan untuk bertanya padanya tentang ayahku. Tak disangka, ibu memberitahuku kalau tentu itu menyedihkan pada awalnya, tapi sesungguhnya ia baik-baik saja belakangan ini. Hidup memang wajar mengalami pasang surut. Selama kita menyambutnya dengan tangan terbuka, semuanya akan jadi baik pada akhirnya. Lagi pula, ayahmu akan memiliki kehidupan yang ia inginkan, sementara kita melanjutkan hidup kita. Ternyata aku adalah satu-satunya yang mengejar masa lalu selama ini, padahal apa yang sebenarnya aku butuhkan adalah ketenangan. Kata-kata ibu sudah lebih dari cukup untuk mengakhiri masa sulit ini. Tahun terakhirku sebagai murid SMA cukup mengesankan. Brad tak lagi jadi masalah semenjak dia mencicipi kepalan tangan Harry. Apa sudah kuberitahu kalau kami jadi trio sahabat? Paling tidak untuk saat ini. Harry tak pernah hentikan kejahilannya, namun alih-alih merasa jengkel seperti sebelumnya, kurasa dia malah sangat menggemaskan dan menawan. Oh, cium saja sudah. Easy. Kalian sedang menyaksikan Beris Blue yang luar biasa. Aku Sonya, vokalis yang sangat berbakat. Dan cowok di sebelah sana yang sedang memetik gitar adalah Eric, pacarku. Dia juga komposer dan backing vokal kami. Ya, priaku ini jago segalanya, sama sepertiku. Sebenarnya, dialah yang menemukan bakat vokalku dan membantuku dalam meraih ketenaran. Debut album kami meledak di tanggal lagu, dan sisanya adalah sejarah. Eric memintaku untuk jadi pacarnya di atas panggung setelah set kami selesai. Aku tak tahu siapa yang lebih gembira, aku atau para penggemar yang memujaku. Semuanya begitu sempurna, dan kemudian album kami berikutnya gagal. Kurasa semua tekanan telah mengganggu proses menulis Eric. Kucoba untuk memberinya energi positif. Kami akan mengadakan pertunjukan besar untuk debut single baru kami dan memulai kebangkitan kami. Siapa yang tahu kapan mentari akan bersinar lagi, ya kan? Tapi selama tampil, saat Eric muncul untuk memberiku sorotan, aku melangkah maju dan tiba-tiba terpeleset dan jatuh. Sonya, hidungmu patah. Aku langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dioperasi, tapi hidungku terlihat seperti petir. Aku tak bisa terlihat seperti ini. Aku harus cantik. Kau selalu jadi cewek tercantik bagiku. Tak perlu khawatir, kita masih bisa perbaiki ini. Tapi tepat setelahnya, foto hidungku yang patah menjadi berita utama. Aku diolok karena mengagumi kecantikan alami, lalu kemudian melakukan operasi plastik. Dasar burung nasar. Aku harus mengunggah video saat aku terpeleset untuk mengakhiri rumor ini. Tapi mereka mengklaim aku sengaja lakukan itu untuk dapatkan perhatian. Apa-apaan? Kami mengira semua drama itu akhirnya selesai, tapi tidak. Tepat ketika hidungku sembuh, foto masa SMP-ku yang gemuk sebelum puber muncul di internet. Yang memicu rumor kalau aku harus merekonstruksi seluruh tubuhku. Beberapa postingan anonim bahkan mengarang kalau aku ini pemarah dan sombong terhadap kru band dan staf yang berjaga. Maksudku, aku mungkin sedikit kasar, tapi aku ini terkenal, jadi aku bisa dapatkan apa yang aku inginkan. Kemudian, mari kita batalkan Sonya mulai beredar. Apa orang-orang Malang ini tak punya kegiatan yang lebih baik selain bergosip tentangku? Tapi para penggemarku menyadari hal ini dan banyak tiket tur kami yang dibatalkan. Manajerku panik dan menyuruhku cuti hingga rumor ini mereda. Betapa konyolnya. Lebih buruk lagi, mereka sebenarnya akan mencoba menggantikan aku? Vokalis cantik yang tak ada duanya? Beraninya mereka lakukan ini padaku. Aku adalah band ini. Bertahanlah sayang, aku janji akan kucari cara mengembalikanmu. Jelas, foto-foto tak bocor dengan sendirinya. Ada orang brengsek yang melakukan ini dan sekarang jadi misi hidupku untuk melacak mereka dan membuat mereka membayarnya. Oke, jadi dari pencarian internet kutelusuri asal rumor dari kelompok anti-fansku. Percayakah kalian mereka benar-benar bertemu di kafe ini sebulan sekali hanya untuk menjelek-jelekanku? Mereka bahkan punya jadwal. Betapa konyolnya. Apa yang pernah kulakukan pada mereka? Dengan menyamar, aku datang untuk mencari lebih banyak petunjuk. Di dalamnya terdapat foto-fotoku yang bocor. Astaga, orang-orang ini jelas punya terlalu banyak waktu luang. Tunggu, cowok ini kelihatannya tak asing. Apa dia Owen, cowok yang kutaksir saat SMA?
Dia adalah seniorku di klub musik dan penyanyi, gitaris serta komposer yang sangat berbakat. Tapi bagaimana mungkin dia menjadi anti-fanku? Aku bahkan tak pernah bicara dengannya. Kelompok itu membahas betapa soknya aku. Mereka bahkan mengatakan aku dan Erik pura-pura pacaran hanya untuk menutupi berita mengenai kegagalan album terakhir kami. Jelas cinta kami itu sungguhan. Aku tak pernah bosan mendengar omongan jelek mengenai lagu Erik, tapi ini waktunya pulang. Jika kalian memposting tentang Beris Blue, silakan klaim uang kalian di kasir sebelum pulang. Apa? Owen sungguhan membayar mereka untuk memfitnah bandku? Kenapa dia berniat sekali menghancurkan karirku? Apa dia punya dendam pribadi terhadapku? Aku harus mencari caraku sendiri untuk mengetahui semua ini. Jadi salah satu dari mereka seharusnya berhasil. Aku segera menelpon untuk daftar pekerjaan. Dan dapat. Waktunya tampil. Sangat penting untuk tampil sesuai peran, jadi aku berdandan sebagai gadis bertampang lugu untuk shift pertamaku. Berkat keajaiban makeup, bahkan aku sendiri sulit mengenali diriku sendiri. Panggil aku Summer mulai dari sekarang. Setelah perkenalan, Owen langsung memberiku banyak sekali pekerjaan. Aku harus lakukan pekerjaan berat dan pekerjaan kotor. Aku adalah bintang yang sangat dimanjakan, bukan buruh. Dia benar-benar bos yang eksploitatif. Aku pasti gila pernah naksir padanya. Di malam hari, kelompok anti-fan itu muncul lagi, diikuti dengan wajah yang familiar. Itu Rina, adik Owen. Dulu di SMA, dia itu cukup sombong. Sepertinya tak ada yang berubah. Apa kalian tahu Sonya itu dulu anak yang aneh saat SMA? Sekarang saat dia terkenal, dia berlagak seolah dia di atas orang lain. Berhenti di sana rambut wortel, siapa namamu? Aku Summer. Jadi Summer, di sini kita punya persyaratan khusus untuk setiap orang baru. Kau harus lolos tes anti-fan. Beritahu kami, menurutmu apa hal paling menyebalkan tentang Sonya? Sekarang aku harus mencemarkan nama baikku sendiri? Sebenarnya, aku teman masa kecil Sonya. Iya, hanya tetangga. Dia anak paling buruk di lingkungan itu. Seperti apa penampilan Sonya waktu dia masih kecil dan bagaimana kepribadiannya? Dia gendut dan kejam ke anak-anak lain. Dia melempar serangga ke mereka dan tak pernah meminjamkan mainannya. Catat itu guys, ingat untuk mengutip sumber sebagai tetangga dekat Sonya. Kau bisa dapat bonus juga karena berkontribusi informasi berguna seperti ini. Apakah Rina juga terlibat dalam hal ini bersama kakaknya? Saat Rina pergi, anti-fans yang lain, Caleb, Violet, dan June masih belum pulang. Tapi berbalik ke panggung dan mulai menyetel alat musik. Apa? Mereka membuat sebuah lagu untuk mengolokku. Tak hanya soal rumor operasiku, tapi juga soal aku sombong, pemarah, kompetitif, tak berbakat, tak sopan, dan tak pernah gunakan uangku yang berlimpah untuk membantu sesama. Musik mereka bagus, tapi ketidaksopanan membunuh keterampilan mereka. Aku penasaran, kenapa orang-orang begitu membenci Sonya? Dia itu kasar dan musiknya buruk. Ya, suara aslinya bagus, tapi tanpa emosi. Dia mungkin tak tahu apapun soal cinta, dan juga tak punya teman. Komentar-komentar dari anti-fans itu membuatku berpikir, kurasa aku memang sulit untuk terbuka dengan orang lain, dan aku terkadang sedikit pemarah. Tapi, apa aku benar-benar tak disukai? Jangan hidung itu lagi, kumohon. Hah? Owen? Pertama kau pecahkan cangkir, sekarang kau buang-buang gula. Gula? Serius? Apakah kau tak akan bertanya apa aku terluka? Jika aku tinggalkan tempat ini dengan satu goresan saja, tempat ini akan berakhir, kau tahu? Tempat ini baik-baik saja hingga kau datang. Paling tidak, Summer, kau harus belajar bagaimana minta maaf dan berterima kasih. Tiba-tiba, kata-kata para anti-fan bergema di kepalaku. Sebagai Summer, Owen masih melihat bagaimana aku ini sosok diva. Itu artinya, sebagai Sonya, aku pasti sangat keji. Aku menyesal. Seharusnya aku berterima kasih kau membantuku. Itu tak masalah. Aku lega kau tak terluka. Jangan lupa hadiah Rina di kasir. Ambillah sebelum kau pergi. Kenapa kau harus membayar orang lain untuk menjelekkan Sonya? Aku hanya melakukan semua ini untuk adikku, tapi itu membawa lebih banyak pelanggan masuk, jadi terserahlah. Jadi orang di balik ini adalah Rina? Kurasa bukan, pasti ada yang mengendalikannya. Tapi siapa? Aku tak tahu. Kenapa kau begitu khawatir, Summer? Aku hanya penasaran. Aku dulu pernah berpikir buruk tentang Owen, tapi di balik sikapnya yang dingin, dia cukup baik dan perhatian, sama seperti beberapa tahun lalu. Aku berusaha menghindari hujan dan menabraknya. Dia menyelamatkanku agar tak terjatuh, tak peduli betapa berkeringatnya aku dan bahkan memberiku payungnya. Tapi di depan gebetanku, aku terlalu malu untuk berkata apapun, lalu segera pergi. Sejak saat itu, aku merasa tak begitu terganggu mendengar para anti-fan mencercaku dan kemerosotan band kami. Toh hampir semuanya benar, paling tidak dengan cara ini aku bisa belajar dari kesalahanku di masa lalu dan jadi orang yang lebih baik. Bunga bisa tumbuh di tempat yang tak lazim, ya kan? Ya, anti-fan ini sebenarnya jadi teman-temanku. Entah kenapa main bersama mereka lebih menyenangkan daripada The Berries. Oke teman-teman, kalian harus tunjukkan musik kalian ke dunia. Jadi, ku daftarkan band pemula kami untuk mengikuti kompetisi musik lokal.
Apa? Tapi kita bukan profesional. Apa menurutmu kita bisa menang? Siapa peduli? Aku selalu ingin tampil di panggung besar. Tapi apa yang akan kita mainkan? Pakailah salah satu laguku jika kalian mau. Kudengar bayarannya cukup bagus. Oh, aku suka sekali lagumu. Kami berlatih bersama setiap malam dan semua orang begitu fokus pada hal ini sehingga mereka tak lagi sebarkan rumor buruk tentangku. Owen memang jenius. Mendengarnya mainkan intro selalu membuatku merinding. Dan begitulah bayangan Owen yang tampan dan berbakat muncul kembali dalam benakku. Oh tidak, bangunlah Sonya, kau sudah punya pacar. Erik. Ngomong-ngomong soal Erik, dia acuhkan semua panggilan teleponku. Aku paham dia sibuk berlatih untuk pertunjukan, tapi bukankah dia janji akan temukan cara untuk membawaku kembali? Oh, aku paham. Kau terlalu sibuk bermain band untuk posting apapun. Kami tampil akhir pekan ini. Kau yang memulai ini ya kan, Summer? Aku tahu kau ini bawa masalah sejak awal. Keluar dari sini. Aku di pihaknya. Apa kau akan mendepakku keluar juga? Apa kau tak tahu aku lakukan ini untukmu? Apa kau lupa kalau Erik mencuri lagu-lagumu dan menggunakannya untuk debut albumnya? Rina, apa kau kira aku tak tahu apa yang kau rencanakan? Kau dan Erik saling berhubungan. Ya kan? Bukankah dia menginginkan kau sebarkan rumor supaya dia bisa menggantikan Sonya pacarnya sekarang? Dia bilang kalau aku berhasil, posisinya dalam band akan jadi milikku. Perselingkuhan itu masalah lain, tapi dia tak bisa membantumu dengan musik yang tak enak didengar. Itulah kenapa aku butuh lagumu, Owen. Berikan aku beberapa dan semuanya akan berjalan lancar. Di momen itu, semuanya menjadi jelas. Album satu-satunya yang membuat nama The Berries terkenal ternyata adalah curian. Dan parahnya lagi, orang di balik anjloknya karirku adalah pacarku sendiri. Erik yang brengsek itu begitu mendambakan ketenaran dan tak akan biarkan dirinya terjebak skandal cinta segitiga. Kau tahu betapa penting opini publik baginya. Dia memanfaatkanmu dan segera setelah kau beri apa yang dia inginkan, dia akan menjatuhkanmu tanpa pikir panjang. Aku tak semudah itu tergantikan. Apa maksudmu, Summer? Aku minta maaf karena bohong tentang siapa sebenarnya aku, tapi tak semuanya palsu. Kuharap kau bisa merasakannya. Sampaikan kata-kataku padanya. Aku keluar, dan kau, Rina, si brengsek itu tak layak mendapat cinta atau kepercayaan kita. Meski aku tak ingin kembali jadi Sonya yang terkenal, aku juga tak bisa terus jadi Summer yang bebas. Aku tak menyadari ada mereka di sana. Mereka pasti sudah mendengar semuanya. Kau Sonya, bukan Summer? Selama ini kau membohongi kami. Aku minta maaf, aku tak bermaksud menyakiti atau menipu kalian. Kata-kata kalian membuatku ingin berubah jadi orang yang lebih baik. Dan musik kalian banyak mengajari dan menginspirasiku. Caleb, Violet, June, aku hanya ingin berteman dengan kalian. Siapa yang mau jadi temanmu, kau pembohong? Aku mungkin telah temukan kebenaran tentang diriku sendiri dan Erik. Tapi sekarang aku kehilangan karirku, teman-temanku, bosku, semuanya. Aku sudah mengacaukan semuanya dan aku tak tahu bagaimana memperbaikinya. Aku tak pantas menjadi Sonya atau bahkan Summer. Itu pasti kurir, aku hampir tak punya energi untuk bangkit dan membuka pintu. Yang berdiri di hadapanku adalah Owen. Apa dia jauh-jauh datang ke sini hanya untuk bertemu denganku? Sonya, aku telah banyak berpikir tentang bandmu dan Erik dan kusadari kalau ini bukan salahmu. Kau tak bisa biarkan Erik menang, kau terlalu berbakat untuk itu. Jika kau tunjukkan semua orang jati dirimu, aku tahu mereka pasti akan mencintaimu. Sebenarnya, ada satu hal yang ingin kuakui padamu. Aku dulu pernah punya perasaan padamu saat SMA. Tapi kau bahkan mungkin tak tahu kalau aku ada. Sungguh? Itu bodoh sekali. Apa maksudmu? Sebenarnya, waktu itu aku juga suka padamu. Kau sangat cantik dan pemalu dengan suara yang indah itu. Tapi saat aku mendekat untuk bicara padamu, kau hanya lari kabur. Andai saja aku lebih percaya diri dan berani, mungkin kita bisa jadi berbeda. Bagaimana sekarang? Maksudku, kau masih mau nyanyikan laguku? Itu suatu kehormatan, lagumu selalu istimewa. Owen menarikku ke kompetisi dan dengan lembut memetik bass untukku. Pergi ke sana tanpa anggota band yang lain sepertinya menakutkan, tapi kami tak boleh menyerah. Owen hendak menuntunku ke panggung saat Rina segera menghampiri kami dan memegang lenganku. Sonya, aku mengacau. Benar bahwa Erik memperalatku dan aku sangat terbutakan hingga percaya padanya begitu saja. Aku sudah mengoreksi informasi keliru tentangmu. Aku memeluknya saat para anti-fan yang lain muncul. Aku minta maaf ke mereka bahwa sekarang aku jadi versi lebih baik diriku berkat mereka. Ternyata kami sangat menyukai Samar, jadi kami memaafkanmu. Sekarang kami siap untuk mengguncang malam. Kau tak bisa bernyanyi dengan mereka, Sonya. Lagu itu seharusnya jadi lagu tema di album kami berikutnya. Erik, itu lagu Owen, bukan milikmu. Dan bukankah Rina sudah bilang padamu aku tak lagi peduli dengan bandmu? Memang, sepertinya dia tak mendengarkan. Kami sudah mempublikasikan rencana kotormu di semua forum supaya semua orang bisa lihat betapa brengseknya dirimu. Tidak, kau harus ikut denganku. Beritahu mereka kau mengarangnya. Tinggalkan dia sendiri, aku tak akan biarkan kau mengambil apapun lagi dariku, laguku, atau cewekku. Dia sekarang teman kami, jadi permisi, kami harus naik panggung dan menampilkan lagu kami. Aku tak percaya aku kembali lagi ke panggung, hanya kali ini jauh lebih baik.
Teman-teman bandku keren, lagu itu luar biasa dan para penonton begitu bersemangat. Kulihat Eric dengan penuh rasa malu menghilang di kerumunan. Sayang sekali, itulah akibatnya jadi pembohong besar yang licik. Menjelang akhir lagu, Owen menarikku mendekat padanya dan kerumunan menjadi hening. Yang bisa ku dengar hanyalah degup jantungku saat dia memberiku ciuman terbaik yang pernah ada. Hai, aku Madison dan aku terlahir di keluarga kaya. Orang tuaku adalah wirausahawan sukses yang selalu penuhi keinginan putri kesayangan mereka. Wajah cantik, badan supermodel, aku punya keduanya. Tapi sayangnya, aku bukan satu-satunya. Aku punya saudara kembar yang jadi pusat perhatian Olivia. Sejak SD, saudaraku sudah menangkan banyak sekali piala untuk bakat bernyanyinya. Semua orang begitu terpesona olehnya hingga mereka sepertinya benar-benar lupa denganku. Dan tak ada gunanya ketika ibu mendandani kami sama, sementara ayah selalu bersikap, "Wah, aku hampir tak bisa bedakan kedua putriku ini. Maddie, jika kakakmu sibuk bernyanyi, kau bisa membantu menggantikannya di kelas." Itu tak lucu sama sekali, terutama saat itu jadi kenyataan. Kemudian, saat berusia 14, saat aku masih mencari tahu apa PR hari ini, kakakku pergi dan memenangkan The Voice Kids. Di sekolah, semuanya terus memberiku hadiah dan memujiku, tapi langsung pergi begitu mereka sadar aku bukan Olivia. Hei, bukannya aku sengaja mengelabuhi mereka? Percayalah padaku, aku sama muak dan lelahnya dengan semua ini sama seperti semua orang. Jadi, kuputuskan untuk mengambil tindakan. Tara, apa kau mengenaliku? Masih Madison di sini. Satu-satunya Madison dengan rambut fiksi, riasan mata gelap, lipstik warna nude, dan pakaian keren ini. Aku tampak berbeda, ya kan? Tapi, apakah menirukan Olivia di video klipnya yang akan datang? Madison, kau merusak image kakakmu. Aku berusaha jadi berbeda darinya, tapi tak bisa kuubah kenyataan kalau aku adalah saudara kembar dari seorang penyanyi terkenal. Ada banyak hal yang ingin kulakukan, tapi bayangkan kalau ku coba masuk tim pemandu sorak atau kontes modeling. Orang-orang akan berkata, lihat peniru Olivia yang tragis itu. Nama Olivia perlahan jadi sesuatu yang menghantuiku. Dan sekarang dia terus mendapat ketenaran sementara aku tetap berada dalam bayang-bayangnya. Aku juga punya mimpi sendiri untuk jadi supermodel. Dan aku sudah datangi semua audisi yang ku bisa, tapi sejauh ini tak beruntung. Oh, tentu. Mari kita lihat video terbaruku. Mungkin YouTube akan jadi awal dari ketenaranku. Jangan lupa hapus makeupmu dengan merata. Dan langkah terakhir yaitu subscribe ke channelku untuk terus update tren makeup tertentu. Baru 10 jam, tapi lihat ini. Ada lebih dari 200.000 tayangan dan 1.000 komentar. Yeay, mari kita lihat. Beri like jika kau tonton ini hanya karena kau kira ini Olivia. Ketika kau membosankan tapi kau punya kakak yang terkenal. Olivia, kau adalah yang terhebat. Tolong balas komenku. Apa yang terjadi di sini? Tak seorang pun membahas konten video itu. Ini semua membahas Olivia. Kenapa aku tak bisa singkirkan nama itu? Aku adalah Madison. Frustrasi, kututup laptop itu untuk pergi, tapi aku berbalik melihat para cewek jahat itu mengelilingiku. Bodoh, seharusnya kau memberinya judul tips skincare dari adik Olivia. Pasti akan ada jutaan tayangan sekarang. Seseorang tanpa bakat sepertimu seharusnya tetap berada di kegelapan. Yang benar saja. Diamlah, tunggu saja. Suatu hari kalian semua juga akan jadi penggemarku. Akhirnya sungguh hari yang panjang. Tapi bukankah semua permulaan itu sulit? Aku yang menyerah adalah persis apa yang para cewek jahat itu inginkan. Jadi aku tak bisa menyerah sekarang. Aku berusaha keras menata kameraku saat ibu membuka pintu dan melongok ke dalam. Kau memulai channel YouTube? Kenapa tak minta kakakmu mempromosikannya? Tak perlu. Semua orang bisa dengan jelas tahu kalau kau adalah adik Olivia. Lagi pula kau mungkin akan dapat gold button segera. Apa yang ibu tahu? Aku tak pernah butuh bantuannya. Dan ku mohon berhentilah masuk kamarku tanpa mengetuk pintu. Tak ada yang mengakui usahaku hanya karena aku terlihat sepertinya. Baiklah kalau begitu, tunggu dan lihat saja. Dalam 2 bulan lagi, aku akan berusia 18 dan bisa lakukan satu hal yang sudah lama ku impikan. Ini akan menyudahi semua ketidakadilan yang harus kuderita. Ini dia, momen yang telah kutunggu-tunggu. Tepat di sini, saat ini, aku akan terlahir kembali. Aku siap untuk memulai hidupku yang baru. Anda bisa buka mata dan lihat diri Anda, Nona Lewis. Baiklah, 3, 2, 1. OMG, di cermin adalah wajah cantik seseorang yang asing. Tak seperti Olivia atau siapapun yang ku kenal. Akhirnya aku bisa jalani hidupku tanpa kakakku yang terkenal menghalangi jalanku. Aku penasaran bagaimana orang tuaku akan bereaksi terhadap wajah ini yang bahkan aku sendiri tak kenal. Hei, aku pulang. Halo, tapi siapa kamu? Ini Madison. Apa kau? Apa yang terjadi? Apa kau lakukan operasi plastik? Operasi plastik? Bukankah kau bilang kau sedang liburan dengan teman-temanmu? Wajah cantikmu, kenapa kau? Maksudnya wajah cantik Olivia. Aku sudah tak mau hidup dalam bayang-bayangnya. Lalu aku langsung lari ke kamarku, meninggalkan mereka semua tercengang. Keesokan harinya di sekolah, mata penasaran semua cewek tertuju padaku. Dan para cowok tak perlu dijelaskan. Orang-orang pun berkerumun di sekitar, tapi tak ada kata Olivia atau Madison yang terdengar.
Tak seorang pun yang mengenaliku. Kini aku jadi satu-satunya. Hei malaikat, apa kau tersesat? Ayo kutunjukkan sekeliling. Sejak kapan para cewek jahat ini jadi sangat ramah? Kau pindah ke sini adalah pilihan yang tepat. Sekolah ini adalah yang terbaik di negara ini. Membosankan. Jika bukan karena investasi baru orang tuaku di daerah ini, aku tak akan pernah berada di tempat kumuh ini. Gadis konyol pencari ketenaran ini langsung percaya dengan omonganku. Matanya melebar memandangku seperti anak anjing. Lalu dia lakukan apapun yang kuminta padanya. Membelikanku soda, membawakan tasku, dan bahkan mengelap tempat dudukku. Tiba-tiba, Alicia berjalan mendekat dan menyenggol Zara. Kau kemana saja? Kusuruh kau ambilkan aku latte. Dan siapa dia? Oh, ini sahabat baruku. Dan kau sebaiknya ambil sendiri lattemu. Karena aku akan sibuk mengajak temanku ini berkeliling. Benar kan? Wajah merengut Alicia terkejut. Hah, betapa solid persahabatan yang dimiliki para cewek jahat ini. Tapi kesenangan baru saja dimulai. Saat guru melakukan absensi, aku mengangkat tangan saat nama Madison Lewis disebut. Seluruh kelas terkesiap dan kau bisa tebak wajah kebingungan Alicia dan Zara sangatlah lucu. Tak mengira itu terjadi, ha? Saat istirahat, seluruh kelas sudah mendengar berita baru. Aku, Madison, baru saja menjalani operasi plastik. Beberapa orang menghujaniku dengan pujian, sementara beberapa terus menilai ukuran mataku atau batang hidungku, bla bla bla. Tapi tak ada satupun yang membandingkanku lagi dengan Olivia. Mereka lupa akan saudara kembarku yang terkenal. Hanya itu yang kubutuhkan. Madison yang unik. Aduh, ada masalah apa denganmu? Apa kau buta? Kau itu yang salah jalan, Madison. Dia tampak tak asing, tapi aku tetap tak ingat namanya. Dia itu... Aku Dylan. Serius, kau sudah lupa dengan namaku? Itu benar, tetangga lamaku Dylan. Keluarganya pasti sudah kembali lagi ke kota ini. Tapi, bagaimana kau bisa langsung mengenalku? Kau terlihat agak berbeda, tapi aku masih ingat dari suaramu. Lupakan yang dulu, aku Madison yang baru, versi terbaik Madison. Lalu aku berjalan meninggalkannya. Sekarang aku akhirnya bebas melakukan apapun yang ku mau tanpa dibandingkan dengan Olivia. Dengan mudah ku dapatkan titel kapten pemandu sorak. Dari posisi ini bisa kulihat semua penonton yang terkesan dan tatapan Zara yang marah. Dia adalah mantan kapten yang kulengserkan. Lalu aku juga menangkan kontes kecantikan di sekolah. Pacar Alicia, Sid, bahkan mencampakkannya untuk mengejarku. Siapa sekarang pecundangnya? Tapi tentu saja anak brengsek sepertinya tak menarik bagiku, jadi aku langsung menolaknya di depan semua orang. Suatu sore, saat aku hendak pulang, Sid melompat entah dari mana dan menghadang jalanku. Sayang, cewek-cewek mengantri untuk kencan denganku, tapi aku memilihmu. Jadilah cewekku dan kau akan tahu. Ayolah, makan malam sekali saja. Lepaskan aku. Tiba-tiba seorang laki-laki berbadan besar segera datang, membuat Sid ketakutan, lalu kemudian menawarkan untuk mengantarku pulang. Dia memperkenalkan dirinya Isaac dan ternyata kami di kelas kimia yang sama. Oh Tuhan, bagaimana mungkin aku tak pernah perhatikan cowok tampan ini? Mungkin pelajaran kimia sudah mengambil nyawaku tiap kali aku masuk ruang lab itu. Tapi tak masalah, kami bisa membangun kembali chemistry kami di sini sekarang. Setelah hari itu, kami saling berkirim pesan sepanjang waktu dan seminggu kemudian kami jadian. Cepat ya, tapi saat sudah saatnya kau pasti tahu. Isaac menjagaku selama berolahraga, menungguku di salon berjam-jam dan bahkan memberitahu tren mode terbaru. Dia sempurna. Tapi suatu kali saat kami jalan bergandengan di mall, kulihat wajah Dylan yang dingin. Tiba-tiba aku merasa canggung dan berusaha menghindari tatapannya. Aneh, tapi kenapa aku ambil pusing? Toh aku dan Isaac terlalu sibuk membahas rencana kami yang akan datang. Aku akhirnya merilis video keduaku dan tak ada yang menyebut Olivia, tapi Gigi, Bella, Lily May Mac. Sekarang melihatku seperti mereka. Itu konyol, dan pembicaraan terus muncul mengenai bagaimana aku terlihat seperti para bintang lainnya. Mungkin dia membawa foto mereka dan meminta dokter bedah untuk meniru mereka. Tapi tak mungkin replika bersaing dengan yang asli. Tetap saja, bukankah lebih baik menyerupai saudara kandungmu sendiri daripada jadi peniru orang asing? Jadi apa aku benar-benar terlihat seperti salinan karbon dari orang lain? Lagi? Aku bergegas menemui Isaac, dan dia adalah satu-satunya yang bisa kupercaya. Cuma sedikit sayang, tapi kalau kau tak suka, selalu ada cara. Jadi aku lanjut menjalani operasi lain untuk mendapatkan medicine yang unik. Isaac selalu ada di sana untuk mendukungku. Dia orang yang menyarankan bagian apa yang sebaiknya kuperbaiki berikutnya. Garis rahang yang lebih tajam, hidung yang lebih pipi, bibir yang lebih tebal. Dia paham akan hal ini ya kan? Sepertinya matamu masih perlu diperbaiki. Kubawa kau ke sana minggu depan. Lagi? Aku tahu Isaac hanya ingin yang terbaik untukku, tapi setelah hamburkan hartaku untuk operasi plastik tanpa henti, aku benar-benar bangkrut, dan orang tuaku tak akan setuju meminjamiku. Kenapa tak minta Isaac, tanya kalian? Tak bisa kulakukan itu, aku bukan cewek matre. Janji operasi akan segera tiba, tapi aku masih belum kumpulkan cukup uang. Harus bagaimana? Ada masalah apa? Bertengkar dengan cowokmu? Karena putus asa aku mengutarakan masalahku. Jadi apa kau bisa membantuku? Aku akan membayarmu sesegera mungkin. Aku tak tahu kenapa kau perlu operasi.
Jika Isaac sungguh mencintaimu, tak mungkin dia menyuruhmu lakukan ini. Biar ku beri pengertian cowok ini. Dylan tampak sangat marah. Aku berusaha menarik tangannya, tapi sia-sia. Syukurlah seseorang menghadangnya. Itu Olivia. Aku tak tahu apa yang dia katakan, tapi Dylan mereda dan pergi masuk ke dalam. Lalu Olivia berjalan ke arahku. Kau sudah sangat cantik, Madison. Jangan pikirkan apa yang dikatakan orang lain. Kalian semua tak mengenalku sama sekali. Aku lebih baik jadi jelek dan aneh daripada cantik tapi terlihat sama seperti orang lain. Aku tak ingin jadi tiruan orang lain. Kemudian aku segera pergi. Bangun setelah malam yang gelisah, kuraih ponselku untuk hubungi Isaac saat kulihat sebuah amplop berisi uang di atas nakas. Apa ini dari Olivia? Kenapa dia? Lupakan saja. Aku harus segera pergi untuk janji temuku. Lihat, wajahku sembuh tepat waktu sebelum upacara kelulusan. Cantik kan? Aku belum bisa merasa senang sama sekali karena ini sudah lebih dari sebulan sejak Isaac mengghostingku. Setelah operasi matahari itu, Isaac bersikeras aku juga melakukan perbaikan hidung. Kukatakan aku perlu lebih banyak waktu untuk pulih, tapi dia jadi kesal lalu pergi begitu saja. Aku sudah menantikan acara kelulusan ini, yang merupakan kewajiban untuk semua orang, jadi dia tak bisa lagi menghindariku. Orang tuaku juga datang, tapi mungkin untuk Olivia. Dan hari ini semua perhatian pasti jadi miliknya. Tiba-tiba, kerumunan yang mengurumuni kakakku tertuju pada hal lain. Tunggu dulu, Isaac? Oh, ya Tuhan. Ada cewek berdiri di sebelahnya yang terlihat persis sepertiku. Dan pakaiannya identik dengan yang Isaac pernah berikan padaku. Aku segera datang mendatangi Isaac, tapi dia kabur dariku. Wah, sungguh mengagumkan. Yang asli dan tiruannya ada di sini. Apa kau bisa membedakannya, Isaac? Berhentilah bicara omong kosong. Tuan putriku ini satu-satunya. Kau sungguh sangat terlihat sepertiku. Siapa kau? Jadi setelah operasi yang tak terhitung jumlahnya, aku masih mirip orang lain? Yang kuinginkan hanyalah menjadi diriku sendiri, menjadi unik. Kenapa itu susah sekali? Kurasakan amarah memenuhi tubuhku. Aku berlari ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Tapi itu tak membantu, karena aku tak sengaja mendengar kebenaran. Isaac dan Naomi putus saat dia pindah ke luar negeri. Kurasa dia sekarang sudah kembali. Ya, dia pasti sangat mencintainya sampai melakukan semua ini. Hebat. Sekarang aku paham. Isaac hanya ingin aku operasi plastik agar tampak seperti Naomi. Tapi begitu mantannya kembali, dia membuangku seperti sebuah mainan rusak. Dan begitulah para cewek penggosip di sekolah pastinya tak lewatkan kesempatan ini untuk mengejekku. Kalian, hentikan. Adikku, kaulah yang perlu berhenti. Apa kau tak tahu kaulah penyebab semuanya? Tenanglah, Madison. Sangatlah normal untuk terlihat seperti orang lain. Sepertiku dan seperti keluargamu. Kau selalu jadi satu-satunya, Madison. Tidak, aku tak pernah terlihat sebagai satu-satunya. Lalu kuceritakan ke Dylan semua yang kupendam, kenapa aku sungguh memerlukan operasi plastik. Kenapa aku sangat terobsesi dengan kenyataan aku ini mirip dengan kakakku. Semua orang selalu mengira aku ini hanya bayang-bayang Olivia. Aku tak pernah tahu begitu yang kau rasakan. Aku minta maaf, Madison. Kami ini orang tua yang buruk. Tertegun, aku berbalik dan melihat semua orang. Madison, aku tak pernah meremehkanmu. Aku hanya mengira aku bisa memanfaatkan reputasiku untuk membuat semuanya lebih baik untukmu. Kami selalu berusaha lakukan yang terbaik yang bisa untuk kalian. Kami kira perubahan penampilan ini yang kau inginkan. Andai saja kami sadar alasan menyakitkan di belakangnya. Oh, wow. Mereka sebenarnya sepeduli ini terhadapku? Aku menangis makin keras dan langsung berlari ke pelukan mereka. Mungkin Dylan benar, mungkin aku memang spesial karena siapa aku, bukan karena penampilanku. Hari berikutnya aku ke sekolah untuk membereskan lokerku. Masa SMA sudah berakhir. Sekarang aku bisa hilangkan semua kenangan buruk yang kualami di sini. Mari kita mulai dari awal. Oh, akhirnya aku menemukanmu. Naomi, ya kan? Aku minta maaf sekali. Aku tak bermaksud menirumu, aku tak tahu. Tak apa, aku tahu ini bukan salahmu. Aku bersumpah aku tak tahu kalau Isaac adalah orang yang brengsek. Aku langsung campakkan dia dan mengeksposnya online. Bagaimana bisa dia menganggap kita perempuan hanyalah barang yang bisa digantikan? Dia bahkan berani menangis dan memohon padaku. Tapi laki-laki sepertinya tak pernah pantas berada di dekat kita. Kukira kau akan marah padaku. Untuk apa? Madison, aku turut bersedih atas apa yang harus kau lalui. Tapi segala sesuatu pasti ada sisi baiknya, bukan begitu? Bagaimana pendapatmu mempunyai saudara kembar yang lain? Impianku untuk jadi bintang di atas panggung catwalk akhirnya jadi kenyataan. Tapi yang paling luar biasa adalah menemukan teman dengan kecintaan yang sama denganku. Siapa lagi kalau bukan saudara kembarku yang baru, Naomi. Kurasa tak seorang pun bisa membedakan kami. Nona Madison Lewis, maukah kau kencan denganku setelah ini? Oh, tapi aku ini Naomi. Jangan pernah berpikir kau bisa membodohiku, Madison. Kau selalu berada di mataku. Hari ini adalah hari perayaan daerah, atau yang lebih suka kusebut hari kemenanganku. Lihat boneka plushie besar di sebelah sana? Itu akan jadi milikku. Bersiap, siaga, dan yes, tepat sasaran. Dengan bersemangat ku ambil boneka beruang itu saat tiba-tiba boneka itu tersambar banteng gila ini. Hei, aku memenangkan beruang ini dengan jujur dan adil.
Tapi aku melihatnya duluan. Sekarang berikan padaku. Hobbit. Hobbit? Ku tarik beruang itu darinya, tapi akhirnya beruang itu robek jadi dua. Pacarnya menangis dan sekarang aku seperti kain merah baginya. Dia bergegas menuju arahku dan sebelum aku bahkan bisa berpikir lurus, tinjuku mengambil alih. Harus berapa kali ku beritahu padamu, Angie? Cewek tak mengangkat tinjunya begitu saja dan membuat masalah seperti itu. Itu pertahanan diri. Dia akan memukulku, Ibu. Aku muak. Ayah dan anak perempuan sama saja. Kenapa ibu bahkan mengungkitnya? Ayah meninggalkan kita bertahun-tahun yang lalu, jadi biarkan dia tetap jauh dari hidup kita. Bahkan memikirkannya membuat darahku mendidih. Aku berpaling ke arah jendela, menghindari tatapan yang kutahu sedang ibu berikan padaku. Saat kami sampai di rumah, kami mendapati pintu terbuka. Ada yang tak beres. Dengan cepat aku lari masuk ke dalam rumah dan melihat bayangan hitam berdiri di ruang tamu kami. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di rumahku? Semua menyambut pemimpin baru kita. Lampu tiba-tiba menyala kembali dan kulihat mereka semua menunduk padaku. Angelina, aku sudah menantikan untuk bertemu denganmu. Aku Nick Mason, tangan kanan Tuan Bruno. Ayahku mengirim Anda ke sini? Mulai hari ini, kau akan menjadi pemimpin kami dari organisasi X, mewakili dirinya. Kau pasti sedang bercanda denganku. Selama bertahun-tahun dia tak memperdulikan apakah kami hidup atau mati. Dan sekarang tiba-tiba dia ingin aku untuk mengambil alih? Dan lihat kalian semua, organisasi ini sepertinya tak ada bagus-bagusnya. Tolong jangan salah paham pada kami. Organisasi X dibentuk oleh ayahmu untuk membantu warga lokal dan berjuang untuk keadilan. Tapi keadaan berubah menjadi buruk, jadi aku khawatir dia akan dipenjara untuk sementara waktu. Dia ada di penjara? Oh, kepalaku. Berjuang untuk keadilan? Jadi kenapa dia ada di penjara sekarang? Ayahmu mengutamakan keselamatan penduduk lokal di pelabuhan. Karenanya, dia jatuh dalam perangkap musuh. Kau akan paham jika menerima keinginannya dan menjadi pemimpin kami. Walaupun aku tak suka mengakuinya, aku merindukan ayah. Ayah pernah janji akan bolos kerja dan jalan-jalan denganku di hari ulang tahunku. Tapi kemudian ia menghilang begitu saja tanpa sepatah kata pun. Dan diam selama 6 tahun. Hingga saat ini. Sayang, aku punya sesuatu untukmu. Ibu memberiku surat-surat lama dan boneka beruang plushy yang kuminta dibelikan ayah. Ibu menyembunyikannya dariku selama ini. Karena dia marah pada ayahku karena selalu mempertaruhkan nyawanya untuk hal-hal yang bukan urusannya. Ternyata ayah masih peduli padaku, bahkan tanpa sepengetahuanku. Ibu, aku sudah ambil keputusan. Kuharap ibu mendukungku. Jadi, aku dan ibuku melakukan perjalanan panjang ke pelabuhan kota di mana organisasi ayahku beroperasi secara rahasia. Kami berjalan masuk ke pasar, kemudian berhenti di sebuah toko ikan yang besar. Bagaimana bisa suatu organisasi punya markas rahasia mereka di tempat yang sangat ramai? Tempat yang paling berbahaya adalah yang paling aman. Ingat itu. Aku ingat ayahku juga dulu mengatakan ini padaku saat aku masih kecil. Ini pasti ide gilanya. Nick menuntunku ke sebuah ruangan di belakang toko dan memperkenalkan markas organisasi ini. Jadi ini tempat ayahku biasa bekerja dan dia masih menyimpan topi tua yang sama setelah sekian tahun lamanya? Ayo mulai bekerja. Akhir-akhir ini banyak terjadi pencurian di kota. Tiap malam para pencuri masuk ke toko dan mencuri apa saja yang mereka bisa. Orang-orang kini panik, jadi kita harus mengatasi masalah ini secepatnya. Bukankah ini tanggung jawab polisi? Jika mereka mampu, kita tidak perlu terlibat. Itulah kenapa ayahmu mempertahankan organisasi ini. Sekarang kau harus menetap sementara. Aku telah mengatur akomodasimu dan mendaftarkanmu ke sekolah lokal. Ingat, identitasmu sangat rahasia. Selama beberapa hari ke depan, di jam 5 setiap pagi, Pamanik membangunkanku membawaku ke pelabuhan dan cerita lebih banyak tentang pencuri. Tapi dia malah ikut lelang ikan sepanjang pagi, bukannya melakukan hal penting. Jadi aku pergi ke tempat lain dan pura-pura bicara dengan para pedagang ikan mengenai perampokan di kota. Di saat itu, ada laki-laki memakai topi yang menutupi wajahnya menabrakku. Hai Bung, gelang yang bagus, tapi sudah pernah diajari minta maaf? Hei, santai saja, kau membuat keributan. Oke, mungkin aku sebaiknya bersikap seperti anak sekolah pada umumnya di sini. Harus bangun sangat pagi untuk pergi ke pelabuhan juga membuatku terlalu lelah untuk belajar apapun. Suatu pagi aku tertidur di tempatku yang biasa saat ada kegaduhan yang membangunkanku. Sekelompok gangster mengganggu seorang anak laki-laki. Bung, aku berusaha tidur di sini. Diamlah pecundang. Oh, mereka macam-macam dengan orang yang salah. Ku ambil tongkat pel di sekitar situ dan membuat gerakan keren yang menjatuhkan mereka semua. Lalu menyeret sikutu buku yang terperanjat itu. Dia tak cukup tenang untuk lari menyelamatkan diri. Laki-laki kecil ini Kilian. Sejak hari itu, dia terus membuntutiku dan tak mau tutup mulut soal betapa kuatnya aku. Mengatakan hal-hal seperti, aku tak bisa bayangkan orang sekecil kami punya kekuatan yang luar biasa. Atau, mereka semua menggangguku tapi kau yang malaikat tidak. Lalu, ayo berteman. Aku tak bisa tenang saat ada dia di dekatku. Sementara aku berusaha sendiri, ada panggilan masuk dari Paman Nick. Salah satu toko perhiasan di kota baru saja dirampok. Apa kau bisa bantu? Apa? Ya, aku akan kembali ke markas dan menyusun rencana. Kau bisa andalkan aku.
Aku kemudian mengakhiri panggilan dan itulah saat ku dengar bola membentur lantai. Aku berbalik dan di sana ada Killian. Berdiri di belakangku, terkejut setengah mati. Dia jelas mendengar semua percakapan itu. Jika kau mengucap sepatah kata soal ini ke orang lain, hari berikutnya kau tak akan bangun. Kau dengar aku? Aku bisa membantumu. Aku hafal benar kota ini. Oke, kita bisa berteman atau rekan selama kau tutup mulut. Sepulang sekolah, Kilian dan aku segera menuju lokasi kejadian. Saat berkeliling, kulihat ada benda bersinar di antara kaca yang pecah. Itu pasti dari para pencuri itu. Tapi tunggu, aku sudah pernah melihat simbol D ini di suatu tempat. Aku hendak mengambilnya saat Kilian memegang tanganku, gemeteran. Bro, itu dia yang menyerang kami waktu itu. Gangster itu tiba-tiba mendatangiku. Aku berusaha menghindarinya, tapi akhirnya terjungkal ke belakang. Tiba-tiba ada lengan kuat menahanku dan melindungiku dari pukulan itu. Mamma mia, siapa pemuda kekar tampan ini? Kulingkarkan lenganku padanya dan mengeluarkan bagian dalam diriku yang sedang kesusahan. Oh pahlawanku, para bajingan ini tak mau tinggalkan aku sendiri. Kumohon selamatkan aku. Aku takut. Macam-macam dengan temanku sekali lagi dan kalian akan mati. Enyahlah. Dia berbalik padaku, memastikan aku baik-baik saja, kemudian pergi. Lewat Kilian, aku tahu kalau namanya Frank, kakak kelas di sekolah kami, dan dia terkenal dengan sikapnya yang dingin dan pendiam. Benar-benar cowok tipeku. Tapi tunggu, bagaimana dengan gelangnya? Aku berbalik ke pecahan jendela yang rusak. Gelang itu tak kutemukan dimanapun. Di sekolah, semua siswa terus membicarakan perampokan baru-baru ini. Semua orang khawatir tentang siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Kapan semua omong kosong ini akan berhenti? Aku penasaran siapa target berikutnya. Apa kau tak lihat, korban terakhir semuanya adalah orang penting di kota. Dan kejahatan semua terjadi di hari-hari polisi tidak berpatroli. Jadi, kalau begitu toko perhiasan Graham dan toko butik Holden bisa berpotensi menjadi target berikutnya. Itu masuk akal. Tunggu, Frank? Sekarang karena kau di sini, aku merasa jauh lebih aman. Itu kemungkinan Holden karena Graham sudah menambah sistem pengamanan baru di tokonya. Tolong berhentilah memilih rambutmu seperti itu. Observasi yang bagus. Polisi tak berpatroli ke pelabuhan malam ini, jadi mungkin mereka akan bergerak. Jadi tetaplah diam di dalam. Oke, manis? Oh, tapi si manis ini masih akan memantau toko Holden dan menangkap basah pencuri itu malam ini. 1 jam sudah berlalu, tapi tak ada yang terjadi. Tepat di saat itu, Nick menerima panggilan telepon bahwa toko Graham baru saja dirampok. Para perampok merusak sistem keamanan dan semuanya sudah diambil. Nick membentakku karena bertindak impulsif tanpa ada bukti yang jelas. Tapi ini terasa sangat mencurigakan. Toko Holden jauh lebih rentan, seolah mereka tahu kami sedang menunggu untuk menyergap mereka di sini. Beberapa hari kemudian saat aku sedang berpatroli di sekitar jalanan perbelanjaan, Kilian memberitahuku bahwa ada pria bertopeng mencurigakan yang menyelinap di sekitar toko Mutiara. Aku segera berlari ke sana, tepat saat dia merusak kunci. Dalam sekejap mata, ku tendang dia, menjatuhkannya ke tanah. Angelina, ya ampun, apa kau tak apa? Aku mendongak ke atas melihat Frank berlari ke arahku. Si pencuri langsung bangkit, membuatku terjatuh ke belakang, lalu langsung kabur dari lokasi. Tangkap pencuri itu, cepat! Frank dan Kilian melesat melewatiku dan mengikuti pria itu. Aku menunggu mereka di pelabuhan, tapi hanya Kilian yang kembali. Maaf Angelina, tapi aku harus katakan ini. Ada yang mencurigakan soal Frank. Kurasa dia berada di pihak pencuri. Oh, ayolah. Apa kau cemburu padanya? Bagaimana aku tahu bukan kau mata-mata mereka? Apa maksudmu? Kau sudah bertingkah mencurigakan sejak awal. Kau tak mau meninggalkan aku sedetik pun. Dan ingat bagaimana kau dengar percakapanku dengan Nick? Dan bagaimana dengan waktu kau membuatku yakin kalau Holden Shop adalah target berikutnya? Dan sekarang kau menyalahkan Frank? Kau sangat terikat dengan si brengsek itu. Kulihat dia dengan sengaja biarkan pencuri itu pergi. Saat aku hampir menyusulnya, Frank tiba-tiba berhenti yang membuatku menabraknya. Lalu pencuri itu lolos. Itu tak mungkin. Dia selalu ada untuk membantuku. Akulah yang selalu mendukungmu. Tapi kau hanya melihat penipu itu sebagai pahlawanmu. Lupakan saja. Tunggu, Aku tak tahu siapa yang bisa dipercaya. Ini semua sangat membingungkan. Tepat di saat itu, aku mendapat pesan dari Frank memintaku untuk pergi ke tempat camping meteor ini karena dia punya hal penting untuk dikatakan padaku. Oke, ini saatnya untuk mendatanginya dan mendapatkan kebenarannya. Aku bergegas ke sana secepat mungkin hanya untuk mendapati tak seorang pun. Aku melihat sekeliling dan memperhatikan ada tenda menyala yang mencurigakan. Tutup tenda tiba-tiba terbuka dan ada bayangan yang melesat ke arahku. Hei, tenanglah, ini aku. Aku membuka mata melihat Frank di depanku. Dia sudah mengatur tempat ini untukku. Frank tiba-tiba meraih tanganku dan mengaku. Angelina, aku sudah jatuh hati padamu. Aku bertanya-tanya, maukah kau menjadi pacarku? Bersama kita bisa menjadi pasangan berpengaruh. Dengan organisasi X-mu dan klan Darkwalkersku yang mendukung kita. Bagaimana kau tahu kalau aku terhubung dengan organisasi X?
Aku sudah memperhatikanmu sejak hari pertama kau berkeliaran di pasar ikan dengan Nick tua itu. Ingat gelang ini, kau hampir menangkapku saat itu. Kau bajingan bau busuk tak tahu malu. Aku bahkan lebih percaya padamu dibanding Kilian. Oh, ayolah, bukan salahku kau jatuh hati padaku dan mengkhianati sahabatmu. Kau dan aku, kita punya kesamaan. Hanya akan cocok kalau kita jadi tim. Cukup. Dengar baik-baik. Aku tak akan pernah bergabung dengan bajingan sepertimu. Bagaimana kau? Teman-teman, tangkap dia! Dari tenda, bawahan Frank keluar satu persatu dan mengepungku, lalu secara bertahap memperketat pengepungan. Kita lihat siapa bosnya sekarang. Oh, tidak, aku jatuh ke perangkapnya. Para berandal itu membawa tali, siap untuk mengikatku. Tapi tepat di saat itu, ku dengar suara mesin mobil mendekat. Apa itu? Kilian menuntun Nick dan organisasi X? Dia melompat keluar dari mobil, lari melewati para bawahan itu dan prank untuk ke tempatku. Angelina, kau baik-baik saja? Kau tak terluka dimanapun kan? Aku menggelengkan kepala dan merasa sangat tersentuh. Dia datang untuk menyelamatkanku. Kukira kau marah denganku. Memang, sedikit. Tapi aku tak bisa biarkan kau sendiri. Jadi aku pergi ke Paman Nick. Di balik Kilian, Paman Nick dan tim telah meringkus semua perampok dan pemimpin mereka, Frank. Sekarang mereka akan katakan semua rahasia kotor mereka di depan hukum. Ternyata, ayahku hendak mengekspos klan Dark Walker atas perbuatan jahat mereka saat mereka menjebaknya dengan sengaja membuatnya cedera dan menjebloskannya ke penjara. Sejak aku jadi pemimpin baru di X, Frank telah berusaha merayuku supaya dia bisa memanipulasi organisasi. Tapi akhirnya, ayahku terbukti tak bersalah dan dibebaskan. Aku dan ibu menyambutnya pulang dengan tangan terbuka. Ayah sangat menyesal karena meninggalkanmu. Ayah khawatir akan menempatkanmu dalam bahaya. Itu tak apa, Ayah. Ayah pasti juga kesulitan. Maaf karena aku butuh waktu lama sekali untuk menyadari betapa bangganya aku padamu. Aku sangat merindukanmu, Ayah. Ayah sangat terkesan dengan apa yang kami capai untuk organisasi itu. Ia bahkan putuskan untuk membiarkanku terus jadi pemimpin, sementara mendukungku dan mengajariku trik-triknya. Dan aku tahu pasti semua akan baik-baik saja, terutama dengan laki-laki ini di sampingku. Jadi aku sudah lakukan pekerjaan dengan baik untuk membuktikan diri, Lady Boss. Posisi wakil ketua sepertinya cocok denganku. Bukan begitu? Kau pantas mendapat promosi. Bagaimana kalau wakil ketua dan pacar?